Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Doni Christian di Bahas MLBB ala Dodo. Kali ini kita akan melanjutkan di week yang ketujuh, di hari yang kedua, match yang pertama. Kita lihat ya, siapa yang menang. Siarkan langsung dari MPL Arena Jakarta. MPL Indonesia Season 16 powered by Munton. Support by PBESI. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. Official coffee Good Day. We own this. Hari yang kedua di minggu yang ketujuh, di mana 9 tim akan kembali beradu. Disinilah kita akan menyaksikan perjuangan bagi tim-tim untuk ke tempat yang ingin mereka tuju. Bude Clara mengucapkan selamat datang di MPL Indonesia Season 16. Begitu banyak tentu semangat terpancar dari mata-mata super fans yang hadir di MPL Arena. Mengingat potensi dari kedua tim yang akan membuka hari ini begitu besar. Mereka bukan hanya sedang memperjuangkan tiket babak playoff, namun juga mungkin saja tiket upper bracket. Melihat hanya satu tim saja yang baru mengamankan tiket playoff, yaitu Onyx. Kali ini perjuangan dari tim-tim semakin membara tentunya. Dewa United dan Alter Ego, posisi mereka kali ini sangat berdekatan. Posisi 3 dan 4. Momentum Dewa United sempat terhenti kemarin, namun hari ini mereka tentu ingin mendapatkan kemenangannya kembali. Sedangkan Alter Ego, tim yang mungkin kita tak sangka-sangka bisa memberikan performa luar biasa. Dengan kemenangan terus-menerus yang mereka dapatkan, ditambah kunci kemenangan mereka dengan patch pun mereka bisa beradaptasi. Hari ini Bude Clara Mongsar ingin mengingatkan bahwa suara superfans mungkin bisa saja berubah. Bagaimana pendapat superfans dari 9 tim yang sedang berjuang untuk menuju M7? Inilah dia Superfans Pick. Melihat posisi top 1 dan top 2 dihuni oleh sang raja. Raja dari segala raja dan juga raja langit berada di pucuk. Masih mendapatkan suara terbanyak dari para superfans. Tapi Alter Ego sepertinya sudah mulai menggeser nih. Tim-tim yang lain berada di posisi 3. Suara Alter Champs sungguh besar kali ini. Tapi Bigatron by Vitality juga walaupun posisi mereka di nomor 2. Tapi rupanya suara belum terlalu banyak nih. Baru di posisi 4. Tapi ada Geek Fam mengikuti di belakangnya dengan kemenangan mereka. Seperti suara dari Superfans mulai masuk kepada Geek Fam. EVOS mengikuti di belakangnya. Tim Liquid ID. Tapi Dewa United dan Navi, apa yang terjadi? Posisi mereka berada cukup baik, khususnya Dewa United. Berada di papan tengah bersama dengan Navi, tapi suara dapat dari Superfans sepertinya belum cukup yakin dengan performa mereka sampai minggu yang ke-7. Kita akan lihat bagaimana nantinya akan berubah mungkin di penutupan hari atau di hari esok. Dan kalau ngebahas tentang hari ini, akankah ada pembalasan dendam dari Dewa United atau kemenangan kembali dari Alter Ego? Karena leg 1 Alter Ego berhasil memenangkan match mereka. Tapi mungkin di leg kedua akan ada histori yang berbeda. Jadi sebelum kita melihat bagaimana pertempuran mereka, Budi mau mengingatkan bahwa MPL Indonesia Season 16 powered by Munton, supported by PBSI, presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy, official e-wallet GoPay, official coffee Good Day, dan partner in esports kita ada Simpati, Dunia Games, Games Smack dan juga Good Time.
Tak lupa advertiser kita, Kacang Sukro dan juga Yoritos. Ditambah supplier kita ada Head and Shoulder, UBS Gold, Royal Skirt dan juga Imaginary. Hari yang indah tentunya untuk melihat bagaimana malam minggu, malam yang kita tunggu akan dibuka oleh dua tim yang sedang berjuang untuk tiket playoff dan juga mungkin kesempatan upper bracket. Sambutlah bersama-sama, inilah dia pertemuan antara Alter Ego dan Dewa United. Yap, terima kasih Bu Deklara dan telah sampailah kita di MPL Edition 16 minggu yang ke-7 hari yang kedua. Hari ini bersama dengan Pak Pulung. Bersama Nevin. Sama KB juga tentunya. Seharian penuh kita akan menyaksikan 3 pertandingan yang intens. Yap. Tapi sayangnya di match pertama nih jadi kayak agak fall off dikit. Kenapa Kalau begitu? menurut aku pribadi. Karena awalnya aku kira ini match yang bakal nentuin siapa yang lebih deserve upper bracket. Oke, tapi Begini Alter Ego lebih punya kesempatan ini karena Dewanya kemarin kan Karena habis kepleset. ketolongan poin. Iya. Kemarin emang mohon maaf teman-teman ya, hari Jumat itu katanya yang pas ngepel kebasahan. Banyak yang kepleset jadinya. tapi banyak banget ya Iya. yang maksudnya di luar ekspektasi kita di Itu hari di luar kemarin. ekspektasi semuanya. Tapi ekspektasi 50 Benar. bener. Karena kan biasanya Benar. 50 suka beda dari yang lain ya. Pokoknya kalau misalkan diprediksi sama Pak Pulung berarti tim Anda itu tidak baik-baik saja teman-teman ya. Mohon maaf. Itu hal pastinya ya. Dan sekarang kita juga bakal melihat untuk Superfans leaderboardnya. Karena melihat juga nih dukungan dari para Superfans seperti apa sejauh ini. Yap. Oke, jadi saat lagi langsung kita lihat nih ya. Siapa yang masih didukung ataupun dielulukan secara terus-menerus. Dan ternyata Onyx ya dengan 31,33% bersama RRQ. Sama nih pas secara keseluruhan tadi yang disampaikan oleh Bude. Ya, By dua leaderboard tim ya. ini ya. Ya, by leaderboard. Tapi sekali lagi ya, mungkin kita ngelihatnya agak sedikit angkanya aja sih yang fluktuatif kayak Onyx jadi kayak strong banget 30%. Karena sebelumnya kan mungkin masih ada di 26, Ya. 25. Ya. Ya mau gimana ya mereka dengan win streaknya gak putus-putus kayak begini. Iya. Ini sulit banget. Jadi buat teman-teman semua berikan komentar sebanyak-banyaknya ya untuk tim pilihan yang layak menuju ke M7. Ya. Jadi kalian bisa tuh nongol di kolom komen, kalian spam aja Nah, misalnya voice. Boleh. benar. Apalagi misalnya napi. Tapi yang benar ngetiknya teman-teman ya. Iya. Ya, jangan sampai typo juga nanti nggak Ya. kehitung pastinya. Betul. Dan memang untuk hari ini juga bakal jadi menarik banget ya dengan jadwal yang akan kita saksikan secara bersama-sama juga. Ada 3 match yang cukup krusial karena udah mulai mendekati masuk ke babak playoff. Jadi untuk match yang pertama nih, kita bakal langsung melihat Dewa versus Alter Ego. Dewa bilang kan siapa yang lebih layak ke upper bracket. Sementara Alter Ego kayak punya keuntungan itu karena Dewa kalah kemarin. Untuk di derby klasik ini kayak malah menentukan. Dan ironinya, dua tim yang pernah ada di rantai tertinggi level kompetitif, Waduh. itu ternyata pertandingannya menentukan siapa yang lebih layak ke playoff. Nah, itu. Ini bisa dibilang Alter Ego seperti apa yang disebutkan oleh KB ya. Keuntungannya kenapa? Karena kemarin juga dari Bigetron kalah juga ya Prof ya. Benar, Bigetronnya kalah, Dewanya Dewanya kalah. Jadi poin mereka itu secara otomatis bisa ke 8 poin duluan juga. Atau mungkin nanti dengan net game win yang ternyata cuma beda 1 nih sama Bigetron. Ya. Mereka kalau menang itu bisa langsung ada di podium kedua. Wah, akan jauh lebih aman lagi pastinya Betul. untuk di babak playoff. Begitu pula untuk Dewa United yang sekarang berarti masih harus mengejar. Dan derby klasik yang akan jadi menarik sih seperti apa yang tadi Prof KB sampaikan juga. Bukan memperebutkan juara yang biasa kita lihat, tapi sekarang memperebutkan slot yang aman untuk playoff. Agak ironi makanya. Iya, beda banget ya. Roda berputar guys. Roda berputar. Kadang di atas, kadang bocor. Nah itu katanya tim Liquid bocor katanya. Apa? Banyak. Kata Mimin Liquid. Lepas as roda aja kalau itu Bang. Mas ya. Tapi by the way nih ya, sebelum membuka match yang pertama, Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu Pak. boleh. Nah, ini udah ada satu bintang tamu spesial yang Ah. kayaknya paling paham nih kalau masalah Alter Ego. Woi, udah kelihatan orangnya siapa lagi kalau bukan Bang Ahmad. Abang Ahmad. Hey. Halo? Halo. Ini udah masuk ini. Udah. Oh, udah. Nah, ini dia Bang Ahmad, langsung kita ingatkan lagi duta Iya. Charter Talisman. Makanya, udah bikin buku belum nih? Ini udah season 16 Bang Ahmad. Udah 10 season. 10 season. Udah buat dong. Oh, udah Udah, buat. masih. Bang sih apa kabar nih? Sekarang dengar-dengar udah masuk jadi coach di MDL atau bahkan jadi player juga ya? Kemarin sempat masuk line up. Ya begitulah perjalanan. Perjalanan ya. Tapi enak ngekons. Perjalanan. Enak nggak ngekons? Apa? Ngekons enak. Nge-coach lebih sulit ternyata ketimbang jadi player.
Berarti dia udah punya pandangan lagi dong dengan apa yang ada di dalam scene kompetitif kita sekarang nih. Nyesel nggak jadi nggak ngedengerin nasi uduk tuh ada nyesel-nyesel sedikit nggak kira-kira? Ya, maksudnya kan dulu kan jadi pemain sekarang jadi coach gitu kan ada harusnya aku mendengarkan coach ya ternyata sesuatu itu ada nggak perasaan-perasaan itu. Iya lagi, jadi kayak keingat ternyata jadi coach itu pertama sulit banget kan. Dan yang kedua kita harus menyesuaikan sama bocah-bocah sekarang yang lagi pengen kompetitif dan lagi berkembang juga. Nah, jadi kita harus menyesuaikan ego kita, ego mereka juga. Ya. Jadi banyak lah hal-hal baru yang gue dapetin gitu. Oke. Keren nih udah dewasa. Iya. Betul. Nah, tapi sekarang nih ya, Mongzi kita melihat alter ego yang udah banyak banget berubah. Setelah Mongzi pergi, kita ngeliat sekarang ada gold laner penerusnya. Mulai dari Nino yang sekarang udah pindah lane juga dan sekarang hingga Arfi. Nah, menurut Mongzi, posisi gold laner yang sekarang menggantikan Mongzi ini seperti apa sih? Si Arfi ya? Iya. Kalau si Arfi itu menurutku dari segi micro skillnya bagus. Terus dari penyesuaian timing dia buat join team fight sama positioning dia, cara dia menempatkan posisi badannya juga bagus. Cuman ada beberapa hal yang mungkin ya dia masih butuh pengalaman juga gitu. Ketika kondisi dalam timnya pressure dia harus ngapain, itu yang masih kurang. Cuman kalau untuk segi micro skill dia udah bagus. Gitu sih menurut gue. Oke, ini kan kalau kita lihat-lihat ya, nih lihat di poster nih, kayak maybe dia kan main fighter gold lane, ngingetin kita kayak Awat. Season 7 dia bawa Bane. Ya, sama aja gitu loh kayak Mongzi dulu kan season 6 dia bawa Yuzong sebagai laner, sebagai gold laner. Yang sekarang tuh digantikan sama Arfi sebagai ya pemegang tahta gold lane-nya Altrigo. Nah, kira-kira pandangan Ahmad sekarang nih ngelihat metanya, apalagi fighter gold lane udah mulai naik, maybe yang nge-spam Ruby kemarin juga, terus ternyata Arfi dia udah hatam banget nih main fighter gold lane. Ini kira-kira apa nih yang membedakan yang season waktunya Ahmad main jadi fighter gold lane sama yang sekarang? Kalau ngebedainnya yang pertama itu kalau dari dulu kita tuh nggak ada patokan yang nama ada harus di XP, ada harus di gold lane. Dan kalau sekarang kan kita ada patokannya nih, ini di gold lane emang kita bisa pakai fighter, cuman ada keuntungan dan ada minusnya juga gitu kan. Ketika kita nggak pakai hero jungle kayak ISS gitu, jadi sulit juga sebenarnya kita mau main fighter gold lane. Ya keuntungannya itu ketika kita bisa main ISS di situ. Kalau ISS jadi kita bisa muter di gold lane aja, kita bisa main factor gold lane juga gitu. Lebih banyak jadi itu bisa dibilang di meta sekarang factor gold lane itu lebih diuntungkan sedikit dikarenakan hero sekarang itu lebih diuntungkan ketika bisa hidup di early game. Oke, balik lagi ya, keuntungan di early game nih. Iya, pasti early game. Iya. Cuman sekarang deh, Mongzi, dengan 4 map yang ada, muter otaknya makin parah nggak sih? Apa gimana? Enggak, itu mah tinggal adaptasi doang. Nggak susah berarti. Nggak susah berarti. Enggak susah. Berarti. Soalnya ada beberapa hero yang mungkin diuntungkan ketika pakai map ini, ada yang hero yang beberapa juga yang diuntungkan pakai map ini. Apalagi di map yang banyak yang itu wall-wallnya yang bolong-bolong itu banyak. Iya, itu banyak banget hero-hero yang diuntungkan. Oke. Terakhir nih, B, kasih ultimate. Ultimate udah pasti ya, ultimate. Pasti. Kasih ultimate. Apakah Altrigo akan mengukir sejarah season ini, Mongzi? Iya. Nah, kalau mengukir sejarah sih kayaknya enggak. Hah? Aduh. Belum. Oh, belum. Belum. Karena Onyx masih strong, bro. Oh, realistis. Oke. Realistis. Prediction Baik, boleh, kalau tapi kalau prediction. Iya. Dewa Altrigo. Dewa Altrigo udah pasti AE 2-0. 2-0 Wah, ini langsung dia. ya. Ini dia. Yaudah, kalau begitu Mongzi, makasih ya. Udah mencepatin waktunya. Thank you, Pak Mulon. Thank you. Sama keluarga, Thank you. sehat-sehat terus Mongzi. Thank you. Mantap. Dah. Ahmad sama dengan Mongzi sama dengan Tuturu. Iya, Ahmad sama dengan Mongzi sama dengan Tuturu. Itu komennya seperti itu. Dari dulu pasti. Ahmad sama dengan Itu tadi adalah duta E1 talisman. Oh, dari Iya. dulu ya, sampai sekarang masih Dari terbawa dulu. ya. Dari dulu. Tapi memang sebagai gold laner nih ya, yang kayaknya bakal jadi pusat perhatian kita. Di sisi Dewa United, mereka juga akan membawakan maybe main weapon dari Dewa United. Yang sebenarnya kalau kita ngelihat dari total kill atau damage per minute bahkan gold per minute, ini bukan angka yang bagus ya secara positioning.
Tapi kalau kita ngomongin secara objektif, ini maybe seringkali ngedapetin turret dengan angka yang cukup tinggi, bro. Ya, aku bilangnya sih impact untuk early game dewanya jadi lebih hidup. Karena emang sekarang kalau kita bawain fighter gold lane dibandingkan kita yang farming doang pakai marksman itu emang mendingan fight sekarang. Dapetin assist lebih banyak, dapetin gold lebih leading juga. Karena dapetin kill sama dengan dapetin objektif gratis. Bisa dapetin turret, bisa dapetin turtle, bisa dapetin purple buff, apapun. Jadi lebih terbuka ketika kita mendapatkan point kill. Dan itu yang mungkin dilihat sama RV juga kan. Ketika ya kita melihat kemarin Eman contohnya, dia bawain Cici gold lane. Ya apakah nanti akan ada Cici gold lane, perebutannya akan ada Ruby gold lane, tapi yang penting berarti Yi Xuanqin-nya bakal jadi jangkarnya nih. First pick Yi Xuanqin itu kayak harus lah untuk kedua tim ini, karena emang kedua tim ini kan sama-sama main fighter juga. Sementara lawannya dari Medi coba lihat. Peringkat pertama, subur banget total killnya. Udah pasti ya. Subur. Maniac, Savage, Savage, semua dihajar. ada semua dapat. Semua diembat sama dia. Makanan sehari-hari ya buat Arvi sendiri, tapi ini bakal jadi pertanyaan juga, apakah dia bisa dalam posisi yang nyaman ketika menghadapin dari Dewa United, karena kita tahu bagaimana power untuk kedua frontliner Dewa United nih, Rover sama XP-nya yang sekarang lagi bener-bener powerful banget. Dan yang jadi pertanyaan, siapa juga nih yang akan diturunkan di hari ini untuk membuka match yang pertama? Oke, penasaran? Penasaran? Jadi langsung saja, ini dia line up-nya. Yap, kita akan melihat kalau begitu power dari Alter Ego Esports yang akan diwakili oleh Nino, Yasuke, Hijume, Alex, dan juga Army sebagai pemegang kill tertinggi. Apakah mereka juga bisa mendapatkan tahta tertinggi di MPLID Season 16 atau justru ini akan menjadi penghambat mereka? Yap, itu dia. Line up kemenangan yang sudah dimiliki oleh Alter Ego. Konsistensi sudah mulai mereka temukan, jalan yang baik sudah mulai mereka dapatkan. Akankah sejarah bisa mereka ukirkan? Jadi langsung saja Alter Ego Esports. Challenge awaits untuk Alter Ego. 1 tiket menuju ke upper bracket. Sedang dipertanyakan apakah Alter Ego layak untuk mendapatkan placement kedua tersebut. Ya, karena ini dia lawan yang harus mereka hadapi, Dewa United. Oke. Oh. Esports menghadirkan Kin, Ray, Okta, Mueza, dan juga seorang Maybe. Permainan yang masih terfokus kepada Retribution, tapi dengan hadirnya Kin, apakah ini akan meratakan juga seluruh tim fight yang bisa diinisiasi? Hadirnya Kin, apakah ini akan meratakan juga seluruh tim fight yang bisa diinisiasi? Tadi live di cafe. Wifi-nya aduh enak banget. Ini sekarang kembali ke wifi yang biasa guys. Mohon maaf. Kita bersantai ria sebentar. Dengan baik oleh Dewa United. Yap, terpeleset di hari sebelumnya, akankah hari ini?
ada kejadian yang sama atau malah membakar semangat mereka. Jadi mari bersama-sama kita sambut Dewa United. Lupakan hari yang kemarin, sekarang adalah hari yang berbeda. Dewa, mereka harus lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin walaupun mereka terpeleset kemarin. Anggap saja kurang beruntung. Ini nih, keberuntungan yang mungkin nggak bisa jadi faktor utama. Tapi kita akan melihat faktor yang cukup penting dari sisi coaching staff yang memegang kunci untuk drafting yang dibawakan Saver versus Coach Wright. Apakah akan menjadi pembenar ya untuk drafting yang dibawakan oleh Dewa United hari ini? Bersama dengan asisten coach mereka ada Coach Stix dan juga Coach Wong Koko. Walaupun namanya Aceng tapi di hati saya tetap Wong Koko namanya. Maksa. Tetap ya? Tetap. Membekas tuh dia. Membekas sekali soalnya. Ya, akan jadi menarik karena kita juga sempat ngebahas perebutan yang harus menjadi satu prioritas. Bukan cuma masalah hero-hero di area gold laner yang sekarang memang jadi ekspansi nih sampai ke area fighter. Tapi ini masalah juga bagaimana mengamankan sisi junglernya dan apa yang Dewa butuhkan untuk hentikan win streak Alter Ego. A. Kuasai early game objektif. B. Tekan laning RV. Dan C. Trio mid bermain lebih aktif. Setuju nggak nih dengan audiens kita? Aku C. Oh, Prof KBC? Ya, aku lebih merasa trio midnya Alter Ego ini kan udah aktif banget ya. Terutama semenjak si dia Alec ini bener-bener bisa menguasain alur pertandingan. Jadi menurutku trio midnya dulu. RV itu urusannya maybe. Kalah laning bukan berarti kalah fight. Wah, kalau Ya, laning. Min ya. Cuman kadang aktif, tapi keaktifan bro. Aleknya. jadi ada kadang gak sinkronnya juga loh antara Alek sama Yasuke. Nah, aktif early, Alter Ego, AE, aktif early. Oh, itu panjangannya. Kekuatan mereka emang ada di keaktifan dan early agresif mereka ini. Agresif early game mereka ini, AE ya udah karakter mereka jadinya. Jangan sampai dilepaskan begitu aja. Tapi ngelawannya juga nggak bagus gitu loh. Jadi kayak serba salah kan kalau lawan Alter Ego. Sekalinya mereka snowballing, early-nya kejam banget. Tapi kalau sekalinya gagal early game-nya, mereka bisa fatal banget game-nya. Dan itu yang mungkin harus dipunish sama Dewa. Iya sih, ini dari Dewa harus benar-benar bisa melihat ya celah seperti apa yang disediakan oleh Alter Ego. Dan tadi balik lagi, jangan sampai nggak ada remnya nih dari Alter Ego. Karena terkadang kalau kita ngelihat dari segala sisi, dari area jungler juga salah satunya, ada beberapa pick off yang menurut aku juga akhirnya nggak perlu sebenarnya untuk Alter Ego dalam posisi mereka udah menang objektif dari segala sisi. Dan ya Dewa, riset seperti apa nih Prof yang harus mereka lakukan di hari ini setelah kekalahan yang cukup memukul di hari kemarin? Riset aja sih, nggak perlu overthinking. Paling nge-remind beberapa kesalahan-kesalahan aja waktu ngelakuin misplay kemarin. Kayak contohnya mungkin Dewa kayak nggak terlalu aktif untuk ngelakuin setup walaupun hero sisi mereka banyak. Mereka kemarin kan sempat bawain Ruby, Grok, Terisla. Itu kan combo banget yang dinamis. Iya. Tapi aku nggak ngeliat combo itu bisa berjalan dengan aktif kemarin. Jadi mungkin ada beberapa hal kayak comms yang bisa diperbaiki dan itu menurutku nggak terlalu makan waktu banyak lah. Dalam satu malam harusnya bisa kok. Iya, karena waktunya lumayan singkat juga ya. Dan sekarang kalau kita ngelihat dari first pick dan juga second picknya, ini Dewa United yang langsung memilih untuk mendapatkan first pick. Jadi ada satu hero prioritas yang setidaknya bisa mereka pegang buat hari ini. Dan ini kalau kita ngomongin soal pemilihan ya dari side, itu akan berdampak sekali, terutama kalau kita lihat dari mapnya juga. Nah, Kemana nih? Nantinya akan kita lihat Fanny dari Yasuke lagi, tapi harusnya bakal dilepaskin begitu aja sih, karena Ray juga main Fanny kan. Expanding River Flying Cloud? bau-baunya. Oh, Expanding River. Expanding River. wah, Ada seru sih. rotasi sih ini, Iya, pasti ya. main cepat nih ya. Kita lihat, akankah ada banjir agility lagi? Wah, sebenarnya tanpa agility pun udah enak banget buat Iya, langsung akankah gerakan. ada banjir wilderness lagi? Iya kan, Iya. di hari sebelumnya kemarin ada banjir kan bro? Ada banjir. Ada banjir. Padahal Wilderness Blessing lebih bagus.
loh. Iya, wilderness kan lebih baik. Iya. Lebih bagus buat expanding river. Ya, karena mempercepat ya nantinya untuk pergerakan rotasinya. Dan ini akhirnya ngebuka lagi nih power buat God lane fighter semakin luas karena nanti bisa follow up team fight di arah early game ya. Tapi yang jelas langsung tutup dulu Fanny, Isunshin dan juga Cici dari Dewa United. Aku kira bakal dilepasin untuk Fanny-nya karena aku berpikir Dewa juga kan main Fanny di sini. Tapi ternyata mereka nggak mau ambil resiko tersebut. Yazuke sangat power juga sebenarnya. Di respect begitu aja. Yep. Baxia juga ditutup. Langsung saja Zuxin sekarang. Langsung. Gak pakai basa-basi untuk prioritas karya mid laner yang memang impactnya besar banget sih sejauh ini. Rata-rata tim Zuxin, rata-rata tim itu kadang ada ISS. Tapi kalau khusus Onyx Angela. Wajar. Itu beda ya. Wajar. Spesial. Karena 11 detik cooldown, siapa yang nggak mau coba? Iya. Dan Biasa, sebenarnya perspeknya kayak gitu tuh kan lihatnya tuh. dan masih possible ya sebenarnya kalau misalnya mau diamankan nanti di pick kedua ataupun pick ketiga. Tapi dari Alter Ego adakah prioritas ke arah jungler nih yang ingin mereka pegang karena memang Lancelot di sini masih tersedia. Dan kalau kita ngomongin ke arah pick of Roamer, hadirnya Kalea pun bisa jadi salah satu opsi buat mereka. Ya Lancelot ya. Atau Hero Armia dulu biasanya kan kita ngeliat juga hari yang memang biasa digunakan tapi ternyata Kimi dan juga Uranus loh. Wow. Ya. Make sense di sini karena emang Uranus sudah 35 kali di pick ya. Udah banyak banget sebenarnya. Tapi ya bener yang tadi Pak Belum bilang kalau misalkan Zuxin ini saingannya Angela dan Angela emang walaupun nggak masuk ke dalam top pick ya. Tapi kan balik lagi yang ngambil nih biasanya tim papan atas soalnya. Wah. Beda cara main. Ini lagi perebutan papan tengah soalnya. BTR lihat deh, BTR masih ngambil Angela soalnya. Iya. Oh jadi beda nih kalau posisinya Ada beda. ada gap. Iya, menarik sih ngelihat perbedaan dari segi pola drafting yang ternyata cukup berbeda buat Dewa dan juga Alter Ego. Dan setelah Chuzin yang udah di-secure, follow up seperti apa nih? Damage dulu kah yang ingin mereka bawa? Atau frontliner untuk menyeimbangi dari Uranus-nya? Oh, Fredrin. Ini dengan adanya Fredrin dan Zuxin ya, lumayan ngebuka ruang sih untuk di setup bagian objektifnya. Tapi dengan Cloud berarti damage mereka itu cuma berdasarkan Cloud-nya sendirian. Ya, Ini EXP-nya Dewa, minimal banget harus punya damage loh. EXP yang punya damage ya. Sayangnya Cici juga udah mereka tutup kan di awal. Jadi harus mulai mencari opsi lain. Dan mereka juga harus mempertimbangkan nanti head-to-headnya dengan seorang Uranus. Sementara itu dari Alter Ego, nih pilihan ke arah kanan jangkauan tutup yang sekarang Esme mau nanti. diambil dulu sebelum nanti dihabisin. Karena sejauh ini udah ada 3 yang tereliminasi. Ayo Busa. Oke, udah ada hero screening Uranus, jadi udah cukup kayaknya. Tinggal di follow up mungkin sama hero-hero yang buat Aleknya juga. Potong Dan Esme. kebetulan Aleknya emang dikasih hero bawah ya, jadi Aduh, gini amat sih, ngonten. Terasa banget jauhnya bro. Tadi push rank bisa pingnya 5 coy, 5-4 MS. menurutku di sini make sense banget untuk adanya pick-pickan kayak Khalid atau mungkin mau main kayak Chow juga fine. Alter Ego punya banyak option. Pasti antara Terutama dua band ini semenjak udah potong melihat Esme. jungle, jadi mungkin lumayan. rotasinya yang sangat-sangat terbatas ini bisa di screening sama hero-hero Lapu ya. Roamer. Kamu band Esme tuh ya. Dan juga sekarang masuknya lapu-lapu ya ke dalam list banning. Cuman yang aku penasaran tuh dengan Fredrin ya yang sekarang muncul lagi. Tapi tanpa kehadiran tipikal hero yang bisa ngasih efek heal, support. Apakah tetap powerful, Prof? Powerful sih pasti, karena Wen ya main di pick 2. Iya main, ntar kan main. Iya, ntar. Play off maksudnya. Ciri Esme lah. Bukan sama Papulu kan mainnya Play kan? off lu, play Play off, off kan? fokus. Woi, Fokus ya, Fokus. kita ada reveal menu play off nih ya. soalnya udah ada lapu-lapu nih. Lapu-lapu berarti menandakan Alter Ego mau bawa 2 marksman sebenarnya. Oh. Mungkin aja bakal ada Granger pick lagi nantinya. Wah, Ranger pick ya? Grok ditutup, jadi kayaknya emang tujuannya mereka nggak mau keseimbangan mininya dihancurkan. Oke, let's see satu pilihan terakhir yang harus dieliminasi. Masih bisa ke area roamer juga karena untuk opsi roamer sekarang pun terbuka cukup banyak. Dan yang baru saja dibahas Prof KB ada Granger yang tereliminasi. Ya udah kelihatan ya, soalnya mereka tutup obvious lapu-lapu. Mereka udah obvious banget ingin bermain dengan marksman yang bisa connect 5 juga. Tapi semenjak adanya Granger yang ditutup, apakah akan beralih ke Moskov atau Bruno mungkin? Bruno kayaknya option bagus. Tapi mungkin pertimbangkan untuk jadi last pick juga nggak apa-apa. Atau mau ambil Bruno-nya di sini, last pick-nya buat Alek biar lebih misterius.
Wah, lelaki misterius ya. Karena memang banyak kejutan juga yang biasanya diberikan oleh seorang Alex dan ngomongin ke area roamer pun di sini opsinya Gatot Kaca masih ada, Bedang juga bahkan masih terbuka. Atau ya kalau misalnya ingin bermain yang lumayan agresif, tipikal seperti Kalea pun masih tersedia. Dan kembali Harit. dengan Haritnya. Dia Kita mau lihat magic nih, ya. siapa yang Esme cepet-cepetan enak nyampe Kirigo. nih di turtle yang pertama. Wah, masalahnya Cloud lebih gampang Iya, sih yang buat satu punya connect BMI ya, mobilitasnya lebih enak aja gitu loh. Iya. Benar-benar. Dan untuk atur team fight sih, dia tinggal BMI, Blazing Duet, udah kabur abis Kabur itu. udah, Yang gitu penting loh. dapat assist kan. Iya, dan tidak terlalu memikirkan juga kan. Berbeda dengan Harit yang emang penggunaan mananya yang harus dipikirkan juga. Halkan Wow, Roller dan Elis. debut pick. Iya. Apa? Kemarin, ya ini Keluar dia, nih. EXP. Tapi ya masuk akal, Wih. karena yang tadi aku bilang, karena sebenarnya di sini Dewa butuh damage. Damage-nya udah hadir nih, early game-nya dari Hellcat, mid game-nya bakal ada dari Elis. Dan dengan Thorn of Ruin yang baru sekarang, ultimate dari Elis, Hah? dia sangat bisa membungkam hero-hero yang berdempetan, termasuk Kimi atau Harit, yang mungkin nanti bisa di-pick. Dan dia juga punya advantage ketika berhadapan dengan hero-hero yang punya efek dashing ya. Tapi jangan sampai terlalu tertarik ke dalam aja. Karena Alice sekarang untuk efek yang bisa diberikan dari Social Chain lumayan ngikut ke arah hero-hero yang terkena hit. Sementara itu dari Alter Ego satu pilihan terakhir menjawab drafting yang bisa dibilang cukup mengejutkan ya. Karena satu debut pick juga. Kita akan lihat jawaban dari Alex berarti. Alex harusnya bakal jadi hero area juga sih, butuh area mereka. Badan ternyata, 2 hero screening. Alter Ego benar-benar ingin bermain agresif. Mereka tidak ingin membiarkan sedikit pun teman-teman dari Dewa menguasai Bush. Karena itu akan sangat berbahaya semenjak ada Hellcat Roamer. Tuh menarik sih, Hellcat Roamer ya yang di sini muncul. Akan cukup tricky juga karena targetnya berarti nggak banyak nih. Dengan dua frontliner yang benar-benar tebal, dia harus cari cara dan cari jalan untuk bisa menjangkau sampai ke arah Kimi dan juga Harit. Oke, jadi itu dia deretan hero yang memang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan hari yang kedua, di minggu yang ketujuh, sudah semakin dekat menuju ke akhir dari regular season. Siapa lagi akan memenangkan pertempuran, dan ini adalah skor sementara dari keseluruhan lineup yang sudah diambil dari masing-masing hero-nya. Di belakang kita, James sudah ready, anak Dewa sudah ready. Jadi untuk mengawali hari ini, langsung saja FPL Arena, mana suaranya? Wow, dan langsung saja kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn untuk game yang pertama. Itu dia ya. Gua mau nyampein sesuatu. Ya sehat-sehat dah caster English ya. Di belakangnya Alter Champ. Ramai ya ini dari Alter Champ. Tapi ini yang menarik juga, Kin versus Tino. Melihat adanya perbedaan antara veteran dan juga rookie. Tapi Kin dengan banyaknya MVP yang udah dia pegang sejauh ini akan jadi pertanyaan besar sih. Apakah dengan Alice masih tetap bisa memberikan momentum-momentumnya, Bro? Ya, sebenarnya untuk Elis sendiri di sini lumayan diuntungkan karena bertemu dengan Uranus dan juga bertemu dengan Hylos ya. Karena damage-nya dia dari Blood Pit ini benar-benar kayak scaling berdasarkan dengan target maksimum HP. Jadi nanti di level 15 dia bakal nge-deal damage sesuai dengan persenan darah 2,5%. Yang itu udah pasti bakal ngebuat Elisnya bakal strong banget. Dan item cooldown serta emblem tank yang nanti bakal dicari tentunya sama Elis EXP laner. Sebenarnya dia bakal benar-benar Peperangan fokus tiada untuk henti nih, XP. arah defensif Alis- ya, ngelihat dari Alis- segi Alis kemudian Uranus. dibawakan juga. Dan bergeser ke area tengah, satu flicker yang udah langsung ter-trigger ke arah Okta. Oh, Ini santai dulu, tapi ternyata ada sebuah gerakan. Hampir Yazuke tadi ya kehilangan setengah loh itu. Bahkan belum shadow kill juga sih. Belum level 4 tapi Muezanya emang udah mulai gangguin aja. ya, mereka nggak akan memberikan celah sama sekali ya. Nih, sinyalku bukanlah sinyal biasa. Nah, untuk sedikit pun pressure atau wave minion yang bisa didorong juga masih butuh waktu, mengingat dari kedua belah sisi Roamer juga membutuhkan level yang keempat, tapi Alex lalu jauh banget, kamu udah mulai mendekat juga. Yap, dan mereka sudah mulai melakukan sebuah pergerakan di area mid, tapi sekarang Rey-nya akankah berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Yazuke Duh, hampir flicker saja Jume. memaksakan keadaan, tapi apa yang terjadi, malah first blood Jume, menjadi flicker. milik Flicker dari Okta. agresif. Terlalu jauh kah, bro? Yep, wah, Aku setuju itu terlalu jauh. Yazuki juga tertangkap dengan Kim yang menemukan spotnya. Ini kayaknya mungkin dari Alter Ego-nya terlalu overcommit sih di early game. yap. Dan secara langsung pun ini akan menutup bagaimana jalannya di area God Lane untuk tidak ke situ ya, Prof ya. Iya, udah nggak perlu. Udah nggak datang perlu sih. lagi gitu loh. Mereka udah menang dari 2 poin kill.
keuntungan yang benar-benar besar banget sih, 2 point kill dan juga turtle yang begitu bebas. Jadi Expanding River pun akan lebih dimaksimalkan untuk kontes setelah turtle-nya. Yap. Dan apa yang terjadi? Okta masih mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player dan Poison karena majukan terbang. Kembali berhasil. Deadly Poison Stinger yang memang dilanjutkan tadi. Dengan satu Dark Knight Falls ya, yang menjadi sebuah inisiasi. Dan ini dia talent prediction by GoPay. Papulung versus everybody lagi. Oke, sendirian ini ya. Ya, Pulung ya. Gak apa-apa. Iya, Kita- gak apa-apa. Kita lihat ya. Oke, peace, love, and goal, Kodelwin. Dan ini dia, satu Glorious Pathway yang sudah tertrigger lagi di area River. Menjadi pertanyaan juga, apakah memang dari Alter Ego akan tetap bermain agresif, Bro? Kayaknya enggak sih. Mereka harus turunin tempo sedikit sih. Mungkin nunggu sampai RV-nya bisa join fight. Yap. Namun di bagian bawah sedikit lagi, Arfi masih bisa memberikan perlawanan. Bagus. Tapi kan ada shieldnya ya. Oke. Mobilitas lebih enak Alis. Wah iya betul juga ya. Ngeri juga. Wah, nggak sendirian nih masalahnya. Maybe akan ada tambahan Soalnya tadi aku pas live juga kalah sama Alis Dan itu. sejauh ini Mueza yang juga sangat lancar untuk karir perjalanannya ya. 3 assist yang udah dia pegang, apalagi dengan Lethal Ignition yang ngebuat setiap damage yang bisa dia deliver akan semakin sakit di akhir. Nah itu dia. Dan item kin, Curse Helm. Karena kita tahu kan Curse Helm sekarang ada penetrasi sedikit. Yep. Namun sekarang di area mid apa yang terjadi? Okta berhasil didapat dan masih berhasil ke Okta dipaksakan. Mati itu tapi ya. Tidak mati. Dan Yazuke selamat. Dengan adanya pengorbanan tadi dilakukan oleh Aleng, namun sekarang Arfi sendirian di bagian bawah melawan 2 player. Masih belum bisa untuk ditumbangkan bagi seorang Arki, mobilitas yang terlalu tinggi dan bisa ngejaga posisinya dengan sangat baik karena wave-nya juga cukup ditahan di bagian bawah. Tapi ini yang juga jadi cukup penasaran ya, melihat di area atas belum ada teamfight yang bisa diikuti oleh Nino ataupun Kin secara lebih agresif. Tapi untuk Turtle yang juga akan segera hadir apalagi Expanding River, apakah kita akan melihat Hero Alis nih. Balik lagi guys. Sudahlah. Nino dan juga Kin yang join langsung, Prof? Balapan lari tuh jatuhnya tuh. Udah pasti. Tapi ya Kin bakal sangat-sangat mudah sekali untuk bisa connect ke area turtle. Dan ingat, dia ready flicker. Jadi untuk inisiasi, Dewa bakal mengerikan sekali nih. Wah, Moiza udah pegang Heptasis juga sih. Jadi secara damage benar-benar mengerikan. Dan sekarang udah mulai dipegangin ke area turtle. Zone out dari Nino akan dilakukan sejauh mungkin. Dan Okta! Oke, Okta kembali dapatkan dan keadaan kembali berimbang. Menjadi sebuah keuntungan untuk anak-anak cari Alter Ego. Dan sekarang waktunya coba lihat Zone of Ruin yang luar biasa tadi memberikan damage yang sangat besar dan juga memberikan sebuah momentum yang begitu baik untuk Dewa United bisa mengamankan di dalam area turtle. Dan sekarang coba lihat di tempat yang berbeda di zaman pos langsung dikeluarkan begitu saja. Namun sekarang dari Kinto tadi udah dikeluarkan pula, Kinnya masih berusaha untuk bisa memanfaatkan situasi walaupun butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menumbangkan dan Yasuke menjadi terapi selanjutnya. Dan ini semua belum berakhir, Nino masih berjuang. Wow, teamfight jangka panjang yang akhirnya bisa sedikit dipegang oleh Dewa United. Bagaimana inisiasi dari Alice ini? Tower atas Perfect sih, tengok bro. tuh Ya, jempol kena dua bro. langsung ya, turn off ruin-nya, kena efek immobilize juga. Dan jangan lupa tuh untuk recovery-nya, ada blood blanket yang benar-benar kuat sekali untuk menghisap semua HP. Yap. Ini ada 2 Crimson sekarang di Dewa ya. Satu Crimson Baker, satunya lagi Crimson Glutting. Iya, baru ya dari Ini Alice. pindah-pindah bahaya loh. Ini kadang juga ntar dia bisa memberikan efek immobilize-nya itu juga di Town of Ruin. Namun sekarang Arfi, tertangkap. What? Selamat. Wow. Wow, satu darah terakhir ya yang menyelamatkan dirinya dan langsung ada body block tadi dari seorang Alex. Ngebuat Dewa belum berhasil mendapatkan outer turret. Mungkin bakal ada percobaan kedua karena melihat pergerakan dari beberapa player pun masih terpantau. Namun tanpa kehadiran dari Arfi yang mau nggak mau harus mulai bergeser nih Arfi-nya. Arfi nyawanya selamat terus ya. Fight seperti yang aku bilang tadi, Dewa benar-benar diuntungkan. Dan sekalipun udah nggak ada Dark Nightfall, lihat apa yang dilakukan Mueza tadi. Dia nge-split di atas. Dia mendapatkan objektif secara gratis. Plus turtle, Dewa langsung unggul banget 2000 gold. Ini yang belum bisa di-recover sama Alter Ego. Mungkin mereka kaget dengan adanya pick dari Alice.
Sehingga teamfight mereka yang biasanya ini dengan 2 hero screening kuat, sekarang hero-hero depannya bakal bonyok banget dirontokin sama Crimson Blood Banquet-nya dari Kin. Ya. Dihisap pelan-pelan, semakin level bertambah, semakin scaling. Oke, ada Yazuke yang mendekat. Sementara itu Yazuke masih gagal untuk bisa mendekat tadi ke arah dari Maybe. Dan Ray mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player dan berhasil. Masih cukup aman ya seharusnya untuk di bagian bawah. Tapi memang dengan adanya arus yang udah mulai menuju ke area atas, apakah bakal ada pertukaran yang ingin mereka lakukan menukar objektif mungkin dengan poin eliminasi di bagian bottom lane yang cukup menarik karena Avi masih sangat sulit untuk bisa di take down, atau karena mereka udah gagal mendapatkan Avi, waktunya untuk membawa semuanya ke area turtle. Ini sama-sama kuat loh, lihat. Belum ada alter turret yang benar-benar berhasil dihancurkan sejauh ini loh. Kecuali top lane ya tadi ya di split push sama Moeza. Dan ada satu lagi, Traction Pulse dikeluarkan tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Ray. Pertempuran kembali terpecah di dalam area Riven di dekat Dance Turtle. Sementara ada satu Crimson Beacon langsung dikeluarkan. Octanya berusaha untuk bisa mundur ke area belakang. Dan Nino menjadi orang terdepan. Tapi Alex sendirian tanpa backup. Tidak ada bisa dilakukan kembali. Wow. Ada satu lagi pergerakan begitu baik namun untuk pada berbeda. Moeza malah menjadi korban. Nino. Bisakah dia bertahan? Tidak bisa. Dewa mengamuk. Terlalu banyak korban dari Alter Ego yang harus mereka pasrahkan dengan power damage yang udah terlalu besar, dan Moeza yang tidak bisa ditebak akan datang dari arah mana. Dan kita ngelihat objektif outer turret mid lane yang sekarang udah dikuasai oleh Dewa, bro. Ini semua berkat Kin yang tadi nge-zoning 2 pemain sekaligus. Ada Hijume juga salah satunya di sana. Sehingga Hijume nggak bisa ngelakuin deal damage ke belakang. Alec yang jadi korban di situ. Ini pertukarannya jadi nggak adil. Dan maybe ketika nantinya dia bisa nge-follow ke arah Kin, udah pasti backliner dari Altrigo akan kocar-kacir. Damage dari RV pun masih belum cukup masalahnya. Ya, masih dalam perjalanan ya, perbedaan level yang udah mulai sedikit terasa, setidaknya untuk kedua belah sisi gold lane ataupun roamer sih, terutama ini Moeza yang bener-bener gak bisa berhenti untuk memberikan output damage-nya dan juga poin eliminasi bahkan tadi yang sempat dipegang. Tapi setidaknya untuk outer turret di bagian bottom lane masih dalam posisi yang aman dan dalam perjalanan mencari informasi dulu aja buat Alter Ego. Ini sebenarnya apa yang harus mereka lakukan, bro? Kayaknya sebelum Lord mereka harus pick 1. Dan kalau bisa kan mereka gagal untuk pick 1. Ini masalahnya defense high ground juga cuma mengandalkan Kimi dan Haret. Dan Kimi juga mungkin estimasi yang menuju ke arah dari Skyper juga udah pasti akan sangat-sangat lama sekali. Tapi sekarang pertempuran akan terjadi. What? Apa yang terjadi? Zone of Ruin yang memang coding dalam satu area yang begitu optimal. Bahkan ada Shadow Kill langsung dikeluarkan tapi tidak ada damage yang benar-benar bisa mematikan ke arah beberapa player. Penggunaan Elise yang benar-benar optimal di tangan seorang Kin ngebawa Dewa bisa punya banyak momentum juga karena efek immobilize-nya. Ini yang jadi satu masalah besar sih. Jadi nggak cuma melulu masalah damage, melainkan ada efek sisi tambahan yang dipegang oleh Dewa. Wah, ini Moeza. Waduh, Moeza bisa di-pick ya. Sulit banget Moeza, sulit banget. Bisakah dia bertahan tapi masih berusaha untuk bisa menggocek dan Arvi berhasil mendapatkan ke arah Moeza, tapi Lord di tempat yang berbeda harus diikhlaskan. Padahal tadi kita udah sempat bilang ya, sebelum Lord kalau bisa Alter Ego-nya yang nge-pick ke arah dari Dewa. Tapi kali ini Dewanya yang nge-pick duluan ternyata ke arah dari Alter Ego. Sehingga malah jadi kerugian untuk teman-teman dari Alter Ego yang berlipat ganda. 5.000 gold didapatkan sama Dewa plus Lord. Ini udah pasti dapetin keuntungan yang sangat-sangat baik sekali. Terutama ketika Kin ready dengan flickernya. Menandakan kalau misalkan nanti Alter Ego berdempetan, hati-hati bakal ada inisiasi kejut dari Elise. Wah, harusnya udah mulai berubah sih ya dari positioning yang mereka mainkan, karena kalau misalnya terjadi lagi ada kemungkinan untuk para backlinernya pun bisa di take down oleh pemain dari Dewa United. Yang jelas sekarang Lord akan berjalan dari area top lane, dan dengan Lord kali ini para pemain dari Dewa mereka sangat amat strong sih. Kalau kita ngomongin damage, ada apaan lagi nih? berbagai sisi damage yang bisa mereka mainkan. Dan sekarang Bobat. Lihat. Apa yang terjadi? Bobat seperti apa yang diciptakan, dan lihat. Ada sebuah pertempuran di sebuah lorong sempit. Begitu mematikan untuk Alter Ego, dan sekarang Moeza. Di area belakang Hijume menjadi target. Wow, mission complete. Wow, ini bukan complete lagi, tapi benar-benar perfect dari Dewa United, ngebawa mereka dengan Lord yang masih dalam perjalanan untuk memecahkan Holy Defense. Efek tahunnya sempat masuk juga karena seorang Alec, tapi masih mau dipaksa kah? Yap. Dengan ada Lord seperti ini harusnya mereka masih bisa mendapatkan satu lagi ya.
Bestar yang ada di bagian atas dan itu dia berhasil mendapatkan karena Bestar tersebut. Wow. Dewa United dan lagi-lagi Kinnya yang selalu berhasil memberikan inisiasi, Bro. Wah, itu tadi sih kalau misalkan ngelihat dari HP-nya Kin ya, itu ada tulisan tuh perfect CC kalau di in game. Udah pasti kelihatan karena saya udah sering dapetin kayak gitu, dan ini menjadi debut dari Alice EXP Lane setelah dia di revamp karena terakhir kali digunakan oleh Pai pada MPL ID Season 8 Playoff saat Altrigo kalah dari EVOS. 4 tahun lah ya setidaknya kita berarti nggak ngeliat Alice di MPL, meskipun untuk di MPL udah keluar sih ya di hari kemarin. Tapi memang penggunaan Alice ini karena revamp juga. Karena di jadi, EXP ya, karena dia kan di jungle. Benar-benar, jadi satu hal yang baru juga nih buat teman-teman dari Dewa United. Dan untuk jawabannya sebenarnya seperti apa Prof harusnya untuk menutup Alice ini? Wah, emang kalau misalkan kata orang lama, bikin NOD bang, bikin glowing. Tapi ya balik lagi, dia bikin Oracle juga masalahnya untuk Kin. Jadi sekarang glowing di nerf, efeknya cuma 40%. Nah, si Halberd juga sama, Domi juga sama, sehingga ya mau nggak mau harus bisa bonyokin di early game-nya. Early game-nya Kin, kita bisa lihat di KDA-nya manis sekali, dan sekarang udah punya concentrated energy dan punya silence rope. Waduh. Let's say dia nanti bakal punya Radiant Armor, ini damage-nya Hijume nggak bakal masuk. Ya, dan masalahnya dari Moisa juga full penetration nih ya, yang ngebuat nanti frontliner dari Alter Ego pun harus sudah mulai waspada dengan hadirnya Hellcurt. Jadi memang Alter Ego dipaksa untuk selalu siap tempur sih. Ada Dark Nightfall tiba-tiba, terus kita ngelihat dari Alice juga yang tiba-tiba masuk mendapatkan 4 pemain, dan ini mungkin akan terjadi lagi dengan kehadiran objektif Lord selanjutnya. Waduh, enak. Gak ada gangguan. Bebas ya. Siapa bilang? Atau masih mau coba. Siapa Bakal kau berani berani? juga sih, bakal berani. Weh, Nino Berani dia? berani. Nino sendirian. Action full satu dikeluarkan, sementara sekarang ada Alek di bagian belakang dan mereka masih berusaha untuk bisa mendapat lagi karena lot tersebut. Mereka berhasil memuncak karena beberapa player. Coba lihat Oktaja berhasil ditangkap tapi ternyata masih gagal. Malah Yasuke bunuh, tapi Arpija menggila bisa ke mereka men-take cover area dari Lot. Revija down, namun tempat yang berbeda. Tapi lihat Muezanya dah. Wah, Muezanya split guys. Kita lihat dari kapan ya. Cover gagal, malah mereka berhasil memuncak karena beberapa player. Coba lihat Oktaja, ada Alek di bagian belakang dan mereka masih berusaha untuk bisa mendapat lagi karena lot tersebut. Mereka berhasil memuncak karena beberapa player. Coba lihat Oktaja berhasil ditangkap tapi ternyata masih gagal. Malah Yasuke bunuh, tapi Arpija menggila bisa ke mereka men-take cover area dari Lot. Revija down, namun tempat yang berbeda. Hijume kembali menjadi korban dan Lordnya kereset, namun sekarang Mueza sendirian masih gagal untuk bisa menghabiskan satu best yang terakhir. Bahkan sekarang Kitnya berjuang sendirian. 1v1 situation. Alek masih terlalu kuat. Wow, dan ini bukan masalah. Buying time-nya bagus guys. Buying time-nya bagus. Jebol 1. Mereka mundur. Gagal mendapatkan objektif base belum utama, tentu tapi deh. mereka Berhasil. Yasuke. Yasuke Belum tentu guys. berhasil mendapatkan lot tersebut dan Alek menghilang. wow, Steel Lord yang benar-benar manis banget datang dari Yasuke, yang kita kira Dewa akan langsung men-secure hal tersebut. Distraksi udah mereka ciptakan, menahan beberapa pemain untuk melakukan recall, tapi pada akhirnya satu retribution saja dan semua kondisi ini bisa berbalik loh. Jangan lengah, dan emang minim damage soalnya dari Dewa kan. Fredrin, Zuxin, dan Alice, mereka nggak bisa nge-lord masalahnya. Gak ada damage per second yang pasti kayak Cloud dari Meidi ke Mueza seenggaknya. Lord ini lumayan memperpanjang nafas dari Altrigo. Yang jatuhnya ini memanfaatkan misplay dari Dewa juga ketika Mueza ternyata connect dengan Kocedo. Hey! Yuka Theo. Oh, Kayak kenal ada Yuka toh. Wah, ya, W Yuka atau L Yuka? Ini W Yuka. ini ke arah mana W nih? juga. Dukungannya W. ke arah mana nih? Jadi Iya. pertanyaan juga nih ya. Yang jelas saya mau ngomong yuk.
Welcome to Mobile Legends. Weh, tapi welcome juga nih. Yap. Dari Statway. Oke, Arfi. Bisakah mereka mendapatkan ke arah Arfi? Tapi itu dia, Son of Ruinnya kembali lagi. Bahkan di Jume di tempatnya berbeda berarti menjadi korban tambahan. Dan satu orang lagi Bang Alex yang pun langsung menghilang. Yasuke berusaha untuk bisa masuk dengan Quad Shadow-nya. Tapi sejauh ini hanya menjadi angan-angan untuk Alter Ego. Wait, triple kill berhasil disecure oleh Dewa United. Dan Maniak, sekarang mereka maniak, lagi maniak, mengejar maniak, Nino maniak. sendirian. Masih Maniak. ada wave begitu banyak makan Nino. Ya, dan Dino hampir saja menjadi korban. Tapi sekarang Kin mencoba untuk bisa langsung menghabiskan karena satu wave minion yang ada di area mid. Mereka membuat satu wave minion tapi Nino bisa Waduh. untuk memperjuangkan untuk bisa mempertahankan lagi karena satu base terakhir yang mereka miliki. Tapi sekarang Nino benar-benar berjuang sendirian dan tidak akan kuat. Base selesai, langsung Dewa dirubuhkan. United. Dan Dewa United kali ini yang berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan kejutan yang bisa mereka bawakan. Hadirnya Alice sebagai David Pick di area XP dan datangnya Hellcard juga dari seorang Mueza yang akhirnya memberikan efek surprise dari segala sisi. Ini Sodikin emang bener-bener powerful banget. Sodikin. Karena dia punya banyak Sodikin lagi banget namanya. full hero. Iya sekarang untuk memesnya dibilangnya Sodikin. Sodikin, Iya. Tapi antara Sodikin dan juga Mueza ini impactnya sama-sama gila nih bro. Iya tapi jujur ya untuk melihat dia berkali-kali targetnya tuh cuma ke arah Kiminya. Iya, Iya. dari tadi loh Jume. Mueza, coba lihat Mueza itu Iya. pergerakannya missionnya komplit terus. Sama-sama. Jadi Iya. dua orang ini, Kim sama Mueza, targetnya cuma Kimi. Udah, Iya. Kiminya tumbang, kabur. Ya, dan Alter Ego yang akhirnya harus fokus juga ya buat menumbangkan ke arah Hellcard. Tapi ketika Hellcard tumbang, ya dia roamer gitu. Jadi kerugian yang dipegang sama Dewa United sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi momen terakhir nih, Pak. Nah semua. Kayak Kin, turnover winnya targetnya cuma satu, Hijume. Lihat Hijume 083, lanjutannya nomor telepon. Beda. Bahaya banget. Ya, dengan triple kill yang akhirnya bisa dipegang. Dan Nino saja yang tersisa. Udah nggak ada harapan seharusnya memang karena masih butuh respawn time yang cukup lama. Ngebuat dari Dewa langsung bisa pegang satu Iya. game pertama. Akhirnya mereka berhasil untuk menggunakan dari Hellcat-nya karena itu adalah hero di match pertama mereka loh. Di match Lu. pertama, di game pertama mereka di Ya. season ini kalau nggak salah. Ada yang bilang lu bukan Baloy. Lu bukan Balo. Iya tapi bukan Emang Mueza bukan. juga nih. Bukan Mueza emang bukan Mueza. Baloy, emang bukan. Beda lagi gameplaynya juga kan. Betul. Kalau dari yang aku lihat kan biasanya pressure-nya ke gold lane. Tapi ternyata buat sekarang Hellcard-nya ini emang pressure-nya ke mid lane. Karena Mid dia tahu powernya di Kimi sebenarnya. Iya. Gak gerak kimia sama sekali ini. Nggak gerak. Luar biasa lah, mission complete terus tadi dua orang tersebut. Berkali-kali. Berkali-kali. Jadi saya kalau jadi Kimi udah lepas HP biasanya. 8 kali dance sih banyak 8 kali banget. soalnya. Dan gak ada hero cover, ingat gak ada hero cover sama sekali. Iya. Semuanya rata-rata hero screening. Hylos, Uranus. Iya. Dia gak bisa ngapa-ngapain juga. Iya, ini yang ngebuat mereka dalam kondisi yang gak aman. Bahkan ketika tim fight 5 pun kayak selalu ada celah buat Muezanya nusuk ke belakang. Itu dia. sih Selalu jadi jadi susah. kayak pemain-pemainnya itu dijauhkan dari kerumunan gitu loh. Dijauhkan dari kerumunan, lu pikir kita sudah habis ngedodge-nya. Ini masih Ada ada. lagi. Bener. Karena Terrify itu loh yang tadi ganggu banget soalnya kan. Kayak tiba-tiba Iya. mungkin udah yakin mau dodge gitu dengan flicker atau apa. Tapi tiba-tiba Hijuminnya gedek-gedek dia. Susah jadinya. Dan jujur banyak banget sih ini efek dash yang bisa dimainin sama Dewa ya. Entah itu untuk ofensif ataupun untuk defensif. Yang jadinya ngebuat Alter Ego cukup boros dari segi source skills yang mereka pegang. Dan bahkan di momen ini Yasuke sayangnya harus ke take down. Dan beda target gak sih? Yasuke-nya Iya. tuh kayak targetnya ke Okta terus. Tapi kalau dia sendirian gak bakal bisa karena Oktanya sudah selesai dengan Blood Wings tadi. Jadi dia gak bisa di-burst. Ya. Dan ini dia dari salah satu momen terakhir juga di menit yang ke-7 yang ngebuat keuntungan besar. Nah ini dia. MVP kita. Player of the game. Kin, Solikin. Dengan Alice-nya, debut pick juga. Tapi hasilnya benar-benar maksimal. Seakan-akan emang udah nyaman banget ya kemudian Alice-nya udah tahu mana target serta posisi yang paling tepat dengan Alice yang terbaru. Ya itu tadi bener-bener powerful banget sih. Aku ngerasa dia emang udah ngerti banget power spike-nya seperti apa. Dia berkali-kali loh, turnover win itu gak ragu untuk dia bawakan. Karena dia tahu power spike-nya itu adalah di nempelin hero belakang. Ini contohnya. Dia bener-bener ngerepotin buat Arfi walaupun dia tumbang. Tapi seenggaknya pertukarannya lihat. Turtle, dapat Yasuke juga. Kayak selalu ada sesuatu yang ditukarkan. Wah ini sih, 4 yang connect. Iya, itu perfect sisi langsung tuh ada ininya. Ya. Ada notifikasinya pasti. Jadi follow up dari damage-nya juga gampang. Dan ini Mueza yang langsung target ke arah Hijume karena dia tahu nggak ada yang bisa nge-cover juga. Ya, dan ingat bawa flicker ya. Karena buat sekarang Hellcard Roamer flicker itu ngagetin banget loh, lumayan Iya. ngagetin banget. Iya juga tadi momen ya Yasuke emang benar-benar mencoba untuk mencari karakter Okta tuh gak bisa. Nah, tapi sendirian nggak bisa. Iya. Udah Blood Wings duluan soalnya, Oktanya. Ya bahkan kita tetap ke arah Hijume. Saya ini Hijume emang nggak
diberikan salah sama sekali dari Dewa United, dan ketika kita ngelihat kontes Lord yang terjadi di sini, Yasuke akhirnya bisa ngedapetin retribution, tapi ternyata Lordnya nggak bisa dibawa lebih dalam lagi, Prof. Iya, ini nih. Wah, Lihat tuh, kena 3 kan. cover 3 ya Prof ya. Iya, cover 3 karena efeknya mobilize, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini termasuk ke dalam satu sisi yang bener-bener ngeganggu banget. Dan Yasuke ini udah nggak punya tempat untuk kabur, jadi dia pasrah aja. Masalahnya di atas juga tadi keunggulan kualitas buat Dewa. Mereka bawa 5 pemain berbanding dengan 3 pemain aja. Dan ketika ada follow up yang pengen dilakukan sama Hayabusa dan Yonemis pun tadi udah sedikit terlambat. Dan ini dia untuk hasilnya. Ini dia yang sempat aku obrolin tadi juga di 40. Alter Ego tim yang early game-nya kuat banget. Ya. Tapi kalau gagal early game, mereka itu susah buat comeback. Tapi kalau mereka leading, mereka gampang ke comeback. Dan juga Inilah Alter Ego. Jadi kayak cranky pemainnya banget udah mulai Jadi kayak terlihat banget ya Prof ya. bisa Ini gimana ngimbangin, rapuhnya ya. apalagi dengan Kin ya kan. Kayak early game mereka fail, Gitu, jadi mereka terlalu ya overcommit, udah. lihat kayak tadi. Udah bagus, Mereka dive bagus. tower, kayak Muiza sebenarnya pun itu hal yang improve-nya tidak terlalu kencang, diperlukan. improve-nya kencang. Tapi ternyata itu malah membuat mereka jadi rugi kan. Iya, lumayan besar sih kerugiannya ya, sampai kehilangan 2 1 poin orang game. kan di awal tadi. Iya. Ya wes enak kan. Yume, terus juga dari Arvi, nggak dapetin space juga 3 kali ke take down buat seorang Arvi, meskipun di awal kita lumayan ngelihat yang sengit lah ya di area gold lane, karena Arvi bisa ngejaga bahkan ngadepin 2 pemain sekaligus, tapi kalau udah masuk ke arah team fight, ini udah beda lagi nih ceritanya. Wah udah susah. Karena mau gimana pun targetingnya udah terlalu tajam ya. Lihat 083 KDA Heeh. yang bener-bener ngebuat Hijume kayak gak bisa main sama sekali. Aku merasa ya tadi walaupun ada band ke arah Granger, kalaupun Grangernya dilepas, aku merasa Grangernya malah jadi korban kedua. Iya ini kalau Sama lagi masa Hijume. trial nih Hijume udah nggak masuk nih. 83 nih. Wah berat sih. Masa trial kayaknya langsung dilihat tuh. Udah bisa ini. Nggak bisa. Nyalain yang lain. Tapi karena ya balik lagi sih, draft juga pegang pengaruh yang cukup besar ya, yang ngebuat Hijume jadi nggak bisa nyaman sama sekali, karena Dewa United agresif banget hero-hero yang mereka bawakan. Meskipun ya junglernya tank yang cenderung jalan, tapi roamer XP-nya ternyata mereka bawain yang sangat amat ofensif. Ya tapi inilah akhirnya Dewa ya mengerti bagaimana perjalanan Hellcard ini yang sekarang emang sudah lebih baik di roamer dibandingkan di mid lane. Jadi ya semenjak Okta yang juga bilang kayak yaudah saya siap gitu-gitu. Tapi ya emang percayalah lebih bagus di roamer kok. Lebih enak, lebih berasa lah efeknya. Pasti. Damage-nya juga tetap berasa ya dengan syarat tetap harus bawa badan sih dari salah satu sisinya. Entah itu dari arah jungle ataupun ke arah XP. Iya. Dan dengan metode seperti tadi sangat-sangat berhasil sekali. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang-orang yang bisa ngedodge masuk dan dia strategi sekali yang ngedodge yang satu, yang ini udah mulai terusir, udah menggunakan source skill-nya, dihajar lagi. Terus-terusan seperti itu. Ya biar enak juga gitu ngedash-ngedashnya biar pas gitu loh. Ngedash. Iya. Wis. Ngedash. Langsung pamer gitu dia ya. Langsung diangkat di. Dashnya kapan lagi dong? Ini buat Awesome Generation nih. Kalau mau game auto win streak teman-teman biar lancar juga, pakai aja Samsung Galaxy A36 5G. Nih teman-teman. Kita dilengkapi dengan prosesor Snapdragon mau percepat supaya nggak nge-lag ya guys ya. Hingga Kita 20 ikutin aja ya. Wah. Ini memorinya juga besar banget ya, hingga 256 GB. Tenang, buat kamu yang suka selfie juga ada soalnya. Ih, pas banget nih berarti ya. Baru ngomong, nggak nge-lag, langsung nge-lag guys. Memang nggak boleh diomongin guys. Nge-lag gitu guys. Dong. Buat selfie bisa, mabar bisa. Coba kita selfie dulu bertiga. Coba. Wih. Nih berdua aja selfie. Kok berdua? Bisa dong begini bertiga. Wah, koneksinya guys. Ah, Cakep. cakep. Saya kelihatan lebih muda nggak bro? Hah? Saya kelihatan lebih muda. Itu susah pak. Kelihatan kok 1 bulan lebih muda. Mulutmu, mulutmu, ya Allah. Tapi kalau masalah ngecas juga tenang aja ya, karena udah fast charging juga.
Dengan 45 watt fast charging. Jadi konten kalau misalnya mau bikin konten gaming, ini juga bisa lebih awesome dengan kamera 50 megapiksel. Zoom in dong, Kenapa zoom in. manyun gitu sih? Zoom Ya. in dong, tuh. Oh, bener Pak. 5 hari lebih muda. Hah? Mulutmu. Ya, 5 hari ya. Iya, makin dikit ya. Sabar. Figurin muda, boleh. Jadi banyak nih fiturnya ya. Karena ada fitur Awesome Intelligence My Filter juga. Jadi bisa bikin filter awesome sesuka hati kalian dan ada circle to search juga. Jadi kalau Ya. misalnya pengen cari gaming item, itu lebih mudah, tinggal lingkarin aja. Jadi tinggal lingkarin aja tuh ya. Kita langsung Oke, oke. muncul. Apa Set gitu. tuh? Lagi di obrak-abrik ngobrolnya. Lagi dicoba-coba ya. Ya. Tetep Saya mau ya. nyari, iya, saya mau nyari. Tetep buka Saya mau papulung nyari tapi. celahnya pulung aja. Oh, nyari celahnya. Kalau nyari celahnya aja. jodohnya susah soalnya ya. Wah, mulutmu. Wah, mulut. Langsung aja kalian meluncur ke samsung.com/id dan toko Samsung terdekat buat dapetin Galaxy A36 Yeay. 5G mulai 5,6 jutaan aja. Yap. Dan dapetin cashback hingga 800.000. Cashback. Cashback. Ini kesukaan kita Check semua ya. out sekarang. Check out sekarang. Ada tuh lagunya Cashback. tiba-tiba ya. Ada, emang ada. Cashback. Ngomongin cashback kok jadi keinget sesuatu ya. Dari Apalagi kemarin tuh? cashback terus. Kalau cashback kan orang biasa cuma 20-30% ya. Ya. Ada yang 100% dari GoPay. Tahu. Jadi Gimana lagi tuh, Pin? Kasih tahu, Pin. nih ya, buat teman-teman yang masih belum tahu, yang aku heran juga sih kalau belum tahu ya, karena sayang banget kalian bisa serbu promo spesial buat Superfan khusus di GoPay Games. Kalian bisa beli WDP dan dapetin cashback 100%, alias saldonya bakal balik lagi semuanya. Wow. AE, draft AE tadi kita bahas-bahas tipis-tipis. Gratis. Ini sih. Jatuhnya gratis. Langsung ya teman-teman ke gopay.co.id Dewa malah ban slash Harit games. ya, Buat supaya teman-teman apalagi nih yang mungkin Noizal amunisinya ban, kalau kurang, mereka memang mau teman-teman juga main bisa loh HC beli pulsa. ya. Harganya pulsanya Soalnya Granger Ya. Dapatnya? dapatnya 15.000. tidak ada shield. Mitos. Ya mitos. Mitos. Cobain. Kamu belum coba, Pak Pulu. Cobain Mitos. makanya. Iya. Mitos. Mitos. Beneran tapi. Kimia. Beneran. Fakta. Ini fakta Beneran. ini. Ah iya. Oh iya. Fakta Bukan bukan mitos mitos. ini. Fakta. Tapi udah bagus sih. Udah Bulan 900. Dapatnya 15.000. Iya. Kok bisa ya? kaget ketemu Makanya. alisnya sih harusnya ya sih. Kaget ketemu alisnya. Nggak biasa aja, ini ke outdrive aja sama Dewa. Ya nice. Pick alisnya. Gak expect segitu kerasnya kan. Nah, ini amunisi yang penting banget. Dan kalau top up juga bisa langsung ke gopay.co.id/gas. Betul teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang mungkin suka banget menebak-nebak ya kan, predik-predik. Teman-teman langsung aja vote your champion pada Vote your season champion. lalu. Kalau season lalu itu ada 15 gitu kan hadiahnya. Betul. Sekarang 16 nambah Sekarang lagi. 16. Ada motor listrik, ada handphone gaming yang bisa kalian dapatkan sekarang juga. Gas, Iya, makanya teman-teman. Jadi ya. Doakan guys. Next Kalian season bisa muka aku ada di sini. Kayak Pak Pulu tadi kan. Ikut Muka kamu aku ada di Iya. sini. Ternyata bener nih satu game Sejauh pertama. ini. Sejauh ini. Sejauh ini. Sejauh Sih. ini. Ya. Next Cuman season. kan berarti kalian bisa ikutan prediksi juga, jadi nggak cuma podcaster doang di sini yang Betul. Karena prediction. hadiahnya banyak teman-teman, ada skin MLBB, Yap. ada GoPay Coin, ada Yap. handphone dan power bank juga yang sekalian dapetin sekarang. Jadi banyak. Jadi nanti kalian itu akan main spin wheel itu ya. Oh, udah ada 9 pemenang yang dapetin smartphone dan juga 9 pemenang lainnya yang dapetin motor listrik. Wah, jadi berarti tersisa sisa 9. 7. 18, Mereka yang 2 dapat musim berapa? lagi Untungnya nanti. gimana? Oh ya dapat 9 ya. Iya. benar. Saya pikir tadi yang dapat 7 sisa 16 Oh. kurang Enggak, 9. tadi kebalik saya. Pak, kalau misalkan yang dapat 9, sisanya 9, 2 musim lagi 2 nanti. season lagi, Tahun season depan, 18. tahun depan, Pak, tahun depan. Sabar, makanya Pak Pulu Sabar. sabar. Mau M8 aja. M7 dulu titipin ke siapa? Iya. Napi. Masih nggak berubah. Napi. Tapi konsisten ya Pak Pulu, kalau nitip tuh konsisten banget. Iya konsisten gua tunggu AI-nya lagi. Iya lagi. Yang kemarin udah ada ya. Oh iya benar. MC. Iya, benar. Nah, ini sekarang kita cari konsistensi juga dari Dewa ya. Karena kalau udah pegang satu game, biasa game keduanya ini yang jadi tantangan tersendiri. Apalagi dari Alter Ego harusnya udah mulai melihat-lihat dan memantau nih. Apakah Alice, Hellcard bisa dihindari dari segi ban and pick ya bro? Elisnya boleh sih kalau emang belum siap untuk menghadapi Elis yang
lawan Elis ya. Dia ya. Yakin gitu kan, yang targetingnya langsung ke belakang itu boleh banget sih. Tapi kalau untuk Hellcat berarti masih aman lah ya sebenarnya. Bukan terlalu jadi Hellcat masalah. masih ya, masih fightable sih, masih bisa di fight lah ya. Gak yang bener-bener nggak bisa di fight gitu kan. Oke, jadi tantangan tersendiri nih buat Coach Staffer karena mereka juga harus bikin sebuah outplay pastinya supaya nggak bisa ditebak oleh teman-teman dari Dewa United sendiri. Kalau kata Sio Kopat kan ini kejeniusan Seven. Yes. Itu. Kejeniusan yang kita tunggu nih ya. Karena kita juga berharap nih surprise pick dari Alter Ego yang bisa muncul juga. Dan menunggu untuk ininya sih ya, first pick. Second picknya. Karena ya efeknya lumayan berpengaruh buat sekarang siapa yang bisa dapetin prioritas hero. Priority hero sih udah pasti ya, rata-rata mungkin akan balik lagi ke kayak tadi, Zuxin, Kimi, Fuchsia. Tapi mungkin bisa ada beberapa pertimbangan juga kalau udah munculin Hellcard kayak begini, bikin overthinking Alter Ego-nya sih. Aku merasa Dewa punya banyak banget draft, tapi mereka nggak punya yang bener-bener kayak solid draftnya mereka gitu, yang kayak ditakutin banget. Semuanya kayak seolah-olah cheese run, tapi semuanya cheese-nya tuh jadi power. Ya, biasanya kan Hellcard Roamer kan biasanya beberapa tim nggak bawain, paling Geek Farm yang bawain, itu pun kayak di ban terus kan. Sementara di Dewa itu kayak mereka ngebawain Hellcard Roamer, terus kadang bawanya Chow, bawanya ke Grok lagi. Gatot lagi, ternyata hero-nya beda-beda jadinya. Berat juga sih kalau Cheese-nya power semua ya. Iya. Jadi bingung nih. Jadi bingung kayak untuk power milih mereka band. sebenarnya di mana. Dan kalau ngelihat dari banding sebelumnya kan memang fokus utamanya ya nggak jauh-jauh beda dari prioritas hero yang lagi meta. Tapi ada Arlot nih yang sering keselip juga. Yang jadi pertanyaanku juga lah. Wow. Top 5 nih, unique hero loh di XP Land. Ya karena Shogun sempat bawain Benedetta, dia sempat mainin Cho, Povius, banyak sih sebenarnya. Dan ya sejujurnya emang sekarang full hero dari EXP Land kan kalau kata orang-orang dikit hero XP Land. Oh salah, sekarang malah EXP Land bisa lebih berkreasi sebenarnya. Justru malah jadi banyak. Justru banyak kayak Terisla tuh, Kin sama Shogun main kan. Bener-bener. Tapi sekarang kayak lebih bisa ngelakuin setup dan inisiasi. Malah sekarang nih metanya XP Laner biar lebih kreatif sebenarnya. 13 tapi banyak banget sih kalau dipikir-pikir ya. Karena ya sekarang banyak juga tipikal hero-hero yang fleksibel kan, bisa taruh di XP, bisa taruh di Rogue juga. Dan untuk game yang kedua akan ada perubahan posisi dari first pick dan juga second picknya untuk Alter Ego. Mereka kan memegang first pick, jadi mungkin ada perubahan yang bisa mereka bikin dari bandingnya dulu nih supaya mereka bisa dapat hero yang mahal di awal. Aku malah mempertanyakan sih soal second picknya dari Dewa, karena dengan pick yang ngejutin kayak tadi ya, aku merasa kalau di second pick mereka malah lebih power loh. Lebih bisa masukin ya. Lebih bisa masukin banyak ya? Iya, lebih bisa masukin banyak kejutan boy. Dan sekarang random map dulu deh. Kemana nih kita? Kira-kira jatuh ke wah, Dangerous Grass. Wah. Inggris. Kan ini dia. Ini lebih ngeri nih, tiba-tiba ada Saber Roamer, Nata Roamer. Waduh, tapi bahkan sesimpel dari Hellcard kalau dibawain lagi juga makin serem lagi sih. Dark Knight Pulse dan bisa muncul dari mana aja. kalau nggak salah waktu itu juga Bang Alek pas lawan
EVOS ya, di Dangerous Blast dia Franco loh. Oh, Kaja juga pernah dibawain. waduh. Kaja juga pernah dibawain. Kaja Kagura waktu itu stratnya. Oh, Elisa langsung nge-ban tapi buat sekarang. Nanti Udah, dulu deh ya. kalau mau Nanti ketemu dulu Alis ya, kayaknya Alis nanti ya. dulu ya. Udah ya, udah cukup ya. Di band. Alice di respect. Di respect guys. Di respect. Sabar dulu gitu, biarkan Alter Ego mencoba-coba dulu nanti. Karena kayak ngeliat dari game pertama ternyata masih belum berhasil. Dan berarti ini bakal ada yang terlepas dari banningnya. Apakah Fanny akan tetap masuk ke dalam list banning? Emang ngeri nih Ratu Abyss ini ya. Oh tapi Baxia dulu. Fanny. Maksudnya terlalu fleksibel sih soalnya. Di situ bawa Iya. trauma, di situ ke jungle juga. Langsung saja. Arlot. Fanny. Ino ya. Fanny. Iya, tapi masih ada Chuzin yang terbuka Fanny dari dong. sekarang di area mid lane. Fanny Jusin. Tapi Arlot yang sering kali jadi inisiator team fight juga sih. Ngeri-ngeri juga nih kalau misalnya Final Slash kembali lagi bisa ditunjukkan oleh Nino. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ngelihat Arlot Oh ya, Arlotnya dilepas dia first pick. ini udah bukan hal apa ya, udah bukan hal yang mengejutkan sebenarnya. Karena mau bagaimanapun lagi Jusin. Masih mau HC kah? Atau jangan-jangan Natalia. Waduh. Fredrin Jusin ini udah kode. dia sangat-sangat mudah sekali untuk connect dengan hero-hero lainnya juga Ya. punya sisi. Dia hanya tinggal menghantarkan ya Prof ya. Iya. Dari Mengantarkan sesuatu yang nanti bisa di follow up sama teman-temannya, mungkin kayak misalkan kayak Zuxinya tadi di Alter Ego. Dia kan change sisinya terus-terusan sebenarnya. Nah ini berarti dari Alter Ego harus cari follow up damage-nya juga sih seperti apa. Karena mereka harus menghadapi dua hero yang sama, Chuzin sama Fredrin. Mungkin secara gameplay juga nanti bisa dilengkapi dengan tipikal hero yang gak berbeda jauh ya. Oh, link jauh kan. Bisa nanti pick ke 45-nya link nanti. Supaya bisa ada link jauhnya. Ini pick mid-nya yang lebih sustain. Apa? Dari Dewa. Yes, Ganti Alice yes, aja yang udah di ban. Tuh berskan kali combo Arlot Kagura. Ini ambil Kalia Kagura bisa berskan kali Fredrinnya. Kalia enak nih nangkepkan Fredrin. Burstnya Menarik ya dengan adanya Elise yang di ban. Menutup potensi juga kalau misalkan Dewa ingin membawakan hero DXP yang super strong dengan AoE-nya. Tapi langsung muncul Lancelot untuk Yasuke. Dan ada Natalia. Apakah akan ada Natalia muncul dengan ini? Wih, Waduh. itu dia ya. Itu buat nempelin Lancelot lumayan loh, ganggu banget dia. Ini kita lihat nih Mueza nih. Kreasi. Oh masih Hellcurt lagi. iya, HC langsung Mirip ya. sebelum di Sama ban ya. persis untuk 3 pick atasnya dari Dewa United karena 3 hero ini. Ya. Tapi yang sekarang harus mulai dieliminasi menurutku lagi-lagi power damage karena 2 initiator yang dipegang oleh Alter Ego. Ben Ini kalau buka vision misalnya udah nggak sih? dapetin typical hero burst Zetian. damage bakal mengerikan juga sih, bisa langsung Ya. instan hilang. Gua pikir dua hero yang emang diambil sama Alter Ego sekarang entah Arlot ataupun dari Kalia itu nanti loh nongolnya bro. Oh. Kenapa kan? Karena mungkin di band yang kedua ini contoh hero-hero seperti Hilda yang emang sangat efektif juga di area rumputan kayak begini gitu loh. Iya. Karena kan terus sekarang juga nggak ada lagi kemungkinan itu bisa keluar gitu. Aku malah merasa kayak Alter Ego yang harus nge-ban ke arah hero-hero AoE kayak Terisla juga gak sih? Hero kayak Terisla nih Iya. kayak penting banget di sini dan dia punya damage reduction jadi kan Iya, bisa iya, di-ban iya. sama Kalia juga kan. The night sky tells all. Nah itu dia Esmeralda, Esmeralda, Terisla, Oke. hero screening. Terisla, Hilda. Kayaknya kalau Uranus mungkin ada beberapa pertimbangan Rizal kan oke, tak ada tapi combo sama kaliannya. karena Hellcurt-nya aja nggak perlu kayak di-ban. ngebuka ruang buat Hellcurt. Dia Iya. bisa langsung ke belakang jadinya kan. Leslie kan. Oke. Makanya sekarang ada Kalia kayak begini dengan adanya Terisla mungkin nanti kalau emang mau diambil ya ini akan sangat-sangat meng-counter sekali loh. Mungkin Ya. bisa ban Beatrix-nya dulu kali ya buat Dewa karena Beatrix dan juga Kalia ini kan combo yang dinamis banget Sangat. dan mudah sekali untuk bisa Tapi memanfaatkan. jarang. Tapi jarang itu dia. Atau Alter Ego mau kombonya nggak sama gold lane tapi sama mid lane Kadita gitu. Aku lebih setuju Kadita gitu sih kalau misalkan bareng sama Kalia. Kalian ya. Aku juga suka Kagura sebenarnya kalau misalnya nanti bisa. Oh ya, boleh, juga. boleh. Karena kan Kagura juga bagus. Bisa nge-follow sisinya dari Arlot juga kan jadinya. Iya, jadi ya tipikal hero-hero burst damage lah ya yang akan jadi kandidatnya. Tapi Uranusnya akan dieliminasi, menyisakan opsi yang lumayan tipis kalau mau cari yang zoning out. Terisla dulu kah?
atau mau gold lane Nggak dulu. usah, Tapi Dewa kok nggak belum usah keluar dulu. match-up-nya. Jadi sebenarnya kalaupun emang mau bawa Obsidia, Dewa masih bisa loh soalnya. Wow, Obsidia. Menarik sih. Ganggu sih, Tadi mereka kalau pakai Cloud ya di game yang pertama. Iya. Dan Kalau bawa Obsidia kan dia bisa bawa Purify. Ditambah Obsidia itu lumayan bisa ngedeny Lancelot tapi wait, ya. Kita melupakan Ya, ya. kita melupakan One-One. Kita melupakan one-one bro. One-One gak masuk ke dalam baiting phase. Yap, Dan gak prayu juga soalnya. yap. Contoh hero-hero kayak begini, one-one udah paling enak kok. Sejujurnya iya sih. Tapi kalau untuk landingnya apabila sekarang Harin akan menggunakan Purify, Pasti. PR lagi bro. Ya tapi seenggaknya lumayan buat di early game dia bisa nge-punish. Ini- Bisa untuk mempertahankan landingnya Wih, bisa bro. Ini Iya, Minsi bisa asik bantu sih dia. bro. oh, Minsi yang satu Silva. lagi nih. Mungkin bisa Asik ambil sih yang cukup Minsi tebal ini juga ya, karena anjir. kalau ngeliat dari alter ego Tak mereka gerak tipis semua banget tuh bro. Minsi Dari bro. secara defensifnya Teres lumayan masih bisa terbatas, keluar, tapi kalau tapi ngomongin tipis. ofensif buset ya. Ini Tapi bakal combo galak Minsi enak. banget Kalau mau coba dari alter Minsi. ego. Ya, ini mereka Aku jadi coach sih Minsi tar di sini. Untuk bisa ngimbangin Fredrinnya dulu. Strategi Waduh. udah, bro. Seperti apa yang sudah kita perkirakan tadi. Ya Hildanya buat nempelin Lancelot juga kan. Ini Lancelot Yep. bakal susah banget buat masuk ke dalam objektif. Tapi di satu sisi kalau ngomongin damage, emang minim banget loh damage-nya. Cuma mengandalkan one-one Ya. dan Helker. Sisanya ya Dewa. Itu cuma berharap Alter Ego overcommit kayak game pertama tadi. Mereka masuk ke dalam tower. Iya ya, sebenarnya kayak bisa dibilang lumayan mirip dengan game sebelumnya, tapi dari sisi XP dan gold lane-nya yang sekarang itu nggak terlalu multiple target, sedangkan tadi areanya besar kan dari Cloud dan juga Alice. Iya. Dan itu yang akan jadi perbedaan, mampukah ditutup oleh alter ego yang bermain dengan sangat agresif menurutku. Ada 2 initiator yang bisa mereka pegang dan secara damage. Lancelot, Harriet, Kagura, 3 hero itu punya area of effect dan damage burst yang sangat tinggi. Yap, dan siapakah yang akan bisa memanfaatkan rerumputan yang jauh lebih banyak di game yang kedua? Alter Champs ready, anak Dewa ready. Jadi game yang kedua akan segera kita mulai. MPL Arena, mana suaranya? Dan ini dia untuk game yang kedua dengan 1 poin yang sudah dipegang oleh Dewa United. Apakah akan ada poin 2-0 atau ini waktunya pembalasan dari Alter Ego juga? Karena memang untuk di area tahu. early pun kita masih harus melihat Kin dengan Dibanyakin. Hildanya yang bermain dengan memberikan pressure dari 2 sisi bahkan. Goldnya juga maybe udah lumayan nge-pressure nih Prof. Nah itu dia. Langsung pencet aja Inspire di awal game. Gak ada masalah kok. Apalagi ketika dia membawakan Pull Yourself Together. Dia bakal Wah. lebih sering nih untuk melakukan pokingan damage untuk memenangkan landing. Ya. Biar nanti RV-nya nggak nyaman ketika farming. Sekitar 65 detikan jadi Fire. Iya, jadi lebih ringan. Apalagi nanti kalau dapetin assist. Dan Hellcurt ya yang full agresif, ofensif, penetrasi ada, untuk 1-by-1 juga ini akan sangat powerful berarti dari segi damage karena menggunakan emblem assassin juga. Tapi ya itu sih tantangannya di awal. Oke. Tapi Arfi mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Masih aman ya, Masih aman. belum ada Waduh. Waduh, waduh. Iya. Wah. Dan itu yang kita khawatirkan sih, karena ternyata nggak berhenti. Oke. Ketahuan. First Blood yang langsung berhasil disecure oleh Dewa. Ini yang sebenarnya jadi cukup diperhatikan ya. Bagaimana kalau Muesanya dapat makan dari awal, bakal berbahaya untuk SM Decisions dan dia bisa pegang meskipun sebagai seorang roamer. Tapi ya Hellcurt dengan damage, udah kita ngeliat bagaimana efeknya tadi di game sebelumnya, Bro. Wah, sejujurnya ya balik lagi ya dengan efek dari konsil aja udah cukup banget damage-nya. Yap. Sementara itu sekarang di area mid mereka sudah berkumpul 3 player dan mungkin sekarang mengarah ke area Detonsol. Dan di bagian bawah Kinnya sendirian harus bisa menghalau 2 orang sekaligus walaupun masih belum level 4 tapi sesaat lagi itu pun akan bisa dia dapatkan. Langsung terusir loh, ini Okta. Yap, dan siapakah yang akan berhasil didapatkan tapi Crimson Baker langsung dikuakan di Jumega korek kanan siapapun tadi Yin yang opat ternyata sudah langsung dikuakan pula. Tapi tertangkap Basadido tidak bisa bergerak, pertempuran terus terjadi. Best of execution. Wah, Kinnya pun masih bisa Ijume salah menggocek, masuk. belum ada bisa ditumbangkan tapi coba lihat Kin. Benar-benar berhasil mentumbangkan Ijumenya nggak Ijume. kenapa-apa. Belum Wah. selesai. Cerita di antara Alter Ego dan juga Dewa 3. Ijumenya masuknya Total ngapain point aja? kill di awal. Dan bahkan Muesa masih memberikan pressure yang sangat maksimal sehingga Yasuke nggak bisa mendekat sama sekali. Turtle akan jatuh ke tangan Dewa United dan ini teamfight yang sangat perfect dibawakan oleh Dewa di awal gamenya, Prof. Wah, Dewa bener-bener mengajak adu otot loh untuk Alter Ego yang biasanya Alter Ego selalu menang early game. Ya. Tapi karena lawannya Hilda, lawannya Fredrin, early game mereka nggak seperti biasanya. Nggak semulus itu jadinya.
Dan mungkin dikejutkan juga dengan Hellcard Roamer yang dari tadi damage-nya sangat cukup sekali. Dan berhasil kan membanting. Tapi sekarang mendadak Mueza muncul. Ada flicker yang dikeluarkan tapi backupan dari Ray begitu baik. Jujur ini membackup-nya sangat bagus ya. Ketika dari permain Dewa sempat untuk ngebuka satu damage ke arah Hijau di bagian belakang dan langsung body block dari Ray yang hadir. Tapi sekarang di area top lane Hampir jadi loh itu menarik tadi juga kena. nih. Yap, itu dia pancingan dan sekarang tertangkap basah. 2-0 Dewa tadi. Di mana informasi, di mana komunikasi, Bro? Ya makanya kalau ada yang gerak ke atas ternyata langsung disambut dengan manis sekali Mueza. Dengan sebuah bantuannya membuat maybe jadi sekali lagi akan lebih leluasa untuk farming di gold lane. Bahkan udah mulai ada gapnya sekarang nih, Arvi level 5, maybe level 6. Laningnya udah jelas banget bakal fatal dan kalah. Iya, masalah dari kalian juga bukan tipikal yang bisa selalu ngebuka mapping ya. Harus hati-hati dan kalaupun ngebuka, mau nggak mau harus ada inisiasi yang biasanya dilakukan juga dengan Tsunami Slam-nya. Dan semakin berbahaya lagi di area top lane. Yap. Sementara Alek dipaksa untuk mundur dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa lane bakal untuk sekarang coba lihat. Ada sebuah posisi yang memang benar-benar langsung ditimbulkan. Aleknya hampir saja tertangkap basah. Oka jalan tempat sebenarnya berhasil didapatkan. Namun untuk sekarang Alek udah langsung menghilang. Tapi pergerakan dari Arvi benar-benar shutdown. Tidak bisa bergerak kemanapun Arvi. Wah, masalahnya 3 kali ter-take down di 4 menit yang pertama. Ngebuat Arvi nggak ngedapetin apapun, bahkan Lettingan Gold sudah dihabiskan secara tuntas oleh Maybe. Dan outer turret juga menjadi milik Dewa. Akankah ini akan menjadi game yang mendominasi oleh Dewa? Atau Alter Ego ada kesempatan kah, Bro? Ya mungkin balik lagi ke fondasi ya. Kalau tadi bawa fighter gold lane mungkin nggak bakal sebonyok ini. Karena fighter gold lane kan lumayan anti geng sebenarnya. Ya, tapi dengan adanya Arvi dalam keadaan 0-3-0, dia harus sabar dulu. Itemnya belum siap untuk team fight, levelnya juga masih sangat under. Tapi mereka mau kontes sih sepertinya kalau ngeliat dari area Turtle Kid. Oke, siapakah yang akan mendapatkan Turtle dan berhasil diambil oleh Ray. Mata mereka kembali terpecah. Maybe-nya masih mencoba untuk bisa membuka weakness point yang dimiliki oleh beberapa pemain dimiliki oleh Alter Ego dan ini waktu yang terkontak. Langsung dikeluarkan. Walaupun Dino bertahan, tapi setidaknya tidak ada waktu tambah lagi untuk Dino. Walaupun masih ada balasan tadi bisa dihasilkan dan Kidnya mulai maju lagi ke depan. Kid benar-benar memberikan sebuah mimpi buruk. Mati untuk nih, Hijume. Yasuke. Tetap worth it. Diam-diam, kita pada berbeda. Apa yang terjadi? Terakhir dari lethal ignition. Terbakar begitu saja dari Yasuke. Gak ada yang niupin apinya. Dan Yasuke tenggelam di sana. Kehilangan sosok jungler ya, ini akan jadi cukup berbahaya sih buat Alter Ego. Nggak cuma jungler tapi tadi pertukaran dengan Kin yang tumbang tapi ditukarkan dengan damage dealer. Ini juga kerugian yang kayaknya belum bisa ditutupi sih sejauh ini. Ngomongin turret pun dipegang. Ini kayaknya di layar Kin, itu yang tulisan segede-gedenya, itu Hijume. Hijume, dari tadi ya, dari tadi. Yang dari namanya kelihatan Hijume doang Kalau ya. lock target nih, yang tulisan lock target, Hijume yang paling besar. Wah ini bahaya sih kalau kayak gitu. Tapi Kin sekarang sendirian nih, bedanya di bagian bottom lane. Oke. Sementara Kin ditarik keluar, bisa kaki bertahan, tapi sejauh ini ada sebuah backup yang malah langsung menghilangkan karena Hijume. Bahkan sekarang ada Maybe mulai sudah hadir, sudah siap memberikan bantuan, dan Nino selesai, malah mengakibatkan 1-3. Oh my god, ini sangat tidak adil bagi Alter Ego ketika hanya mendapatkan kill loh ini. Bukan karena jungler, bukan gold lane, atau bukan mid laner yang bisa memberikan damage dan memberikan gold untuk mereka. Tapi ini adalah yang efeknya nggak terlalu besar buat Alter Ego. Kerugian berlipat ganda bagi Alter Ego. Trade-nya nggak sepadan. 5.000 gold lead. Dan sekali lagi sebelum Lord, kayaknya Alter Ego nggak boleh terlalu gegabah untuk melakukan hal yang sama kayak game yang pertama. Game yang pertama mereka punya Uranus. Game yang kedua mereka nggak punya badan yang benar-benar pasti di sini. Nih, adu-aduan ego nih. Siapa nih egonya yang dikasih makan? Oke, Arvi keluar. Mueza ready, informasi dan makan dan itu dia. Zaman force, tapi miss. Dan Mueza masih berhasil untuk bisa melarikan diri dan kepada berbeda waktu yang benar-benar bisa dibeli oleh Mueza, Prof. Dimain-mainin sama Mueza ini jatuhnya. Ini benar-benar kayak dimainin mentalitinya. Dia udah tahu kalau misalnya di atas ada orang, jadi nggak aman. Iya ya. Tapi ini benar-benar luar biasa sih bagaimana buying time dan keputusan untuk langsung mundur ini dilakukan dengan sangat tepat oleh Mueza. Bahkan follow up yang langsung hadir ke area top lane, berjaga-jaga kalau misalnya ada poin eliminasi tambahan yang bisa dimainkan oleh Dewa United. Inner turret sudah dipastikan akan hilang dan maybe sejahtera banget, Pak. Iya, attack speed-nya udah mulai muncul. Karena enak banget loh di game yang kedua ini. Oke, kita tahu 1-1 di early game sulit banget. Memang ada inspire juga, tapi bantuannya Mueza ini loh.
Bantuannya lahir batin itu, wah. Ya, dia bisa ada di mana-mana loh. Iya, Weza. Ada satu Tondros dan masih selamat, bahkan sekarang Ray. Ada satu retribution tadi udah langsung dikeluarkan pula. Yazuke bisakah dia kabur untuk bisa menyelamatkan diri, sementara Yazuke sudah tertangkap basah. Yazuke bisakah kabur? Tidak. Terlalu sulit sih. Ini 5 pemain yang dibawakan oleh Dewa United hanya untuk mendapatkan ke arah jungler, dan ini sangat worth it sih. Karena nggak cuma jungler, tapi makanannya pun sampai ke area orange buff udah mulai dipegang, dan Kian melihat dua mata. Cepet damage ternyata. Dengan ada shadow transition sedikit aja, dengan flicker yang dibawakan tadi, dan Mueza lagi-lagi dengan lethal ignition. Dia udah jadi Demon Hunter Sword, makanya damage mengejutkan. Wah, Nino berani Itu banget. oke. Masih ada 2 weakness point. Sementara tadi Nino mencoba dengan Vengeance yang maju ke depan, mendapatkan karena maybe tidak, masih gagal. Wah, ini udah semakin berat lagi sih secara itemization sih, memang masih sangat Gila. terbatas. Bahkan Prematur, melihat bro, karena baby-nya, bro. Asik, baru ada bro. Genius One di tangan seorang Hijume, yang berarti untuk para frontliner belum bisa dijawab sama sekali oleh Alter Ego. Trigo bener-bener dalam Terigo kena yang cekek, sulit. bro. Lagi buat sekarang Mueza yang Beuh, selalu ada di dia teror segitiganya dulu. dari landing-landing dan juga Tondrosnya dulu. ambush yang mematikan. Dangerous Crash. Ini dia yang aku masukkan. Sebuah map yang akan merepotkan. Balik ketika nanti iri ada nih sama pemain-pemain Mueza, sumpah. Hellcurt atau Natalia Romer. Ya, berbahaya banget sih dengan lot yang terbuka dan tanpa adanya anti-tank ya yang dipegang sama Alter Ego, ngebuat Dewa semakin semena-mena dan sangat leluasa. Kalaupun Lord ada di tangan Siapa yang mau mereka, makan ini pertukaran Ray? seperti apa yang bisa dilakukan oleh Alter Ego? Wah, nggak bisa juga sih. Oh, Kinnya udah Iya, tahu. iya, Kinnya udah iya. tahu. Waduh, waduh, ketangkap. Waduh, Hijume benar-benar yang jadi korban lagi, tapi Hijume Wah. ada flickernya dikeluarkan. Dan Nocta tidak memaksakan keadaan, bro. Ya, tahan. Untung ada flicker juga ya tadi Iya. yang langsung di-trigger, karena kalau enggak hilang satu pemain dalam Nggak, Okta posisi yang tadi enak berbahaya. banget kan, dia dengan Genshin Impact mencoba untuk bisa ngejar. Tadi Iya. emang benar-benar uang emang belum ke-trigger juga. Posisinya Disiplin lah, Dewa, tapi mantap. bagus banget, dia tahu kapan Disiplin harus Dewa. maju, dia tahu kapan harus mundur. 10.000 gold lead. Dewa udah nggak bisa dibendung sih ini. Ini bakal enable sebenarnya, enable. Kalau bahasa teman-teman PH-nya enable. Enabel. Ya, enable maksudnya. Bisa di end. Iya, Karena dengan iya. perbedaan 10.000 gold kayak gini, one-one-nya nggak ada yang bisa nge-stop. Ya, Apalagi sekarang udah mulai masuk ya dari area tengah, untuk hal defense udah mulai pecah, sementara Lord juga masih berjalan tapi di bagian bawah. Wah, itu ini kena lock. itu dia Mueza berhasil dapatkan. Ya. Mereka menang dari quantity untuk Alter Ego. Apakah ini bisa menjadi keuntungan untuk mereka? Dan yep, lotnya dibiarkan begitu saja. Nggak berani team fight ya, karena 5 lawan 4 bakal jadi kerugian sebenarnya. Bagi teman-teman dari Dewa ketika mereka ingin maksain masuk ke high ground. Dan Ya. swing goldnya lumayan berasa ya. Itu Romer loh by the way. Dengan shutdown, langsung 1000 gold ketutup. Jadi lumayan sebenarnya buat Alter Ego-nya. Bisa build up pelan-pelan dari sini. Masalah Romernya juga pegang 5 elimination, bro. Jadi mau bilang Romer juga ini damage-nya besar banget. Dan bahkan kalau ngomongin secara itemizations, ini berarti mau menuju ke arah Blade of Gila, Despair Jawa kan itu dari gitu. Mueza. Ya, harusnya. Setelah 3 penetrasi awalnya udah kepegang dari Heptasis, DHS dan juga Malefic. Sebenarnya bisa Blade of Despair atau si Halberd juga nggak ada masalah sih. Menarik sih. Kalau si Halberd ya mungkin buat kaleannya juga, buat Aleknya juga kan. Karena ada Iya. Malefic, ada si Halberd. Akan lebih berasa lagi nanti damage yang dihasilkan. Tapi ya kalau misalkan kita ngomongin soal Romer damage kayak gini ya wajar banget kalau levelnya sama kayak jungler ya teman-teman ya. Iya. Karena dia farming, dia bisa split push, dia bisa nge-kill. Makanya levelnya bakal sama kayak junglernya. Ray level 14, Mueza level 14. Bahkan kalau teman-teman menyaksikan, ya contohnya waktu di MPL Malaysia itu ada Fanny Romer yang dibawakan sama Shorn. Iya, junglernya Akai ini let's say level 12, dianya level 14, level 15. Bahkan kalau seperti itu. Ya, jadi bukan masalah dari posisi di awal ya, sebagai roamer itu bukan berarti nggak bisa ngedapetin goldnya maksimal. Tapi ya ini dibuktikan juga oleh seorang Mueza yang pegang gold dengan keunggulan 3000 kalau dibandingin dengan roamer lawan juga. Dan menunggu ke area objektif selanjutnya. Dari berbagai sisi kalau kita ngelihat gold distribution antara Alex dan juga Mueza sudah Berasa terlalu tuh. jauh sih. Ya kan? 2000 dapat dari minions. Dan ada dari kill assist-nya ini nih yang paling jomplang juga nih dari segi goldnya. Karena bisa split push Hellcurt-nya dan laning jauh. Siapa yang berani coba untuk main di laning jauhnya di bagian top lane? Gak ada. Karena ya Emil Mandiboy ini kan juga sangat suitable untuk berhadapan AE sama juga Higuain salut ya. lah. Itu yang Dia emang dicari sama main rapi, Mueza. Dia main bakal rapi. cari satu orang yang Udah lagi jadi terpisah pengalaman nih, sendirian, rapi nih. yang nggak punya follow up untuk ngebantu ataupun untuk escape. Jadi let's see dengan satu Lord yang sekarang udah mulai muncul. Kalau Dita sudah nggak ada lagi. Jadi untuk
Dewa United kalau misalnya bisa mereka pegang ya udah full defensif dari Alter Ego saja yang bisa mereka lakukan. Yap. Kayak gitulah untuk sekarang ya Prof ya. Romer setelah mendapatkan insentif dari gol, kayak ada segel yang dilepaskan gitu. Langsung ya kebuka segel romernya. Bener-bener bisa lebih unggul daripada Mana tank ini jungle-nya. romer damage, mana ini langsung mau dipakai semua itu. Iya, jadi romer-romer anomali bisa keluar pokoknya, apapun itu. Mau dibilang Zilong romer lah, Saber romer, Hellcard romer, Natalia romer, semuanya bisa. Menarik nih untuk dicoba ya. Selama ya junglernya tank ya tapi ya. Sama iya dengan catatan junglernya seperti apa lagi. Iya, Iya. tenang Jangan dong. semua keadaan. Tenang dong, tenang. Gak bisa Pin, kita harus jelasin Pin. Oh, Kalau iya, nggak kita iya. sendiri yang korbannya. Oh ya kita korbannya ya. Tapi ya benar sih, Blade of Despair yang sekarang udah dipegang sama Mueza akan semakin menyakitkan lagi. Tapi yang jadi pertanyaan, defensive powernya udah cukup belum nih Prof Alter Ego? Oh, kayaknya kalau misalkan buat sekarang power spike-nya masih belum sih. Mungkin satu Lord lagi, kalau bisa ke defense, Hah? itu harusnya bakal imbang. Karena ketika golnya menyentuh ke arah 45.000, jadi minimal sama-sama punya item. Oke, let's see kalau gitu dengan Lord yang udah mulai berjalan dari area top lane dan Wave yang gak sendirian. Ada 3 lane yang sekarang bakal coba untuk dipaksakan. Bahkan dari Ray yang udah siap untuk berada di bagian terdepan demi base turret bisa di take down tapi sendiri cepat. Karena masih bisa ada sedikit power nih dari Yasuke. Yap, dan Lord masih dibiarkan begitu saja di bagian atas, tapi Wave Minion di bagian tengah udah akan masuk kembali. Coba lihat Yasuke-nya. Berusaha untuk bisa mengamankan diri masuk ke dalam area defensif yang sudah mereka bangun, tapi di bagian tengah masih juga belum bisa ditumbangkan oleh pemain dari Dewa. Dan mereka harus mengulang kembali, mereka harus bersabar kembali atau mereka akan maju kembali. Wah, ini harus diatur lagi nih Wave Minionsnya karena ternyata hanya mendapatkan satu base turret aja, Prof. Tapi agak rugi ya berarti ya. Iya. Dari Dewanya sejujurnya bakal rugi. Oh, conceal play, mereka mencari orang. Wah, cukup berani nih untuk pergerakan dari Alter Ego karena mereka nggak mau tinggal diam aja sendirian. Kalau misalnya ada target yang tepat, mungkin output damage burst dari Hijume kali ya yang masih bisa sedikit diharapkan karena sekarang setidaknya udah ada glowing one yang dia pegang dan Harit dari Arfi. Ini juga udah mulai ke-build ya. Item-item yang diprioritaskan dan Divine Guard. Tinggal satu item lagi aja sih, Prof. Nah, ini dia, karena pelan-pelan juga kalau misalkan nanti Alter Ego Gold-nya akan menyentuh ke 45.000, mereka juga bakal punya item yang ready untuk team fight. Bakal sama kayak Dewa. Jadi semakin lama game berjalan, apalagi berjalannya menuju ke menit 16, menit 17, item bakal seimbang sehingga Alter Ego pun akan lebih berani untuk melakukan inisiasi dengan perbedaan gol 10.000 pun mereka punya damage. Iya ya, keuntungannya malah bergeser ke arah Alter Ego dan sebenarnya itu yang dihindarkan juga. Dan di sini kita masih menunggu momentum-momentum lagi dari Nino sih, karena kan jarang banget ya untuk kita ngelihat team fight 5 lawan 5. Dari tadi kalaupun perebutan objektif seringkali dilepas aja sama Alter Ego dan mereka lebih pilih untuk menukar ke arah objektif. Dan untuk Lord kali ini, ada kemungkinankah untuk dikontes? Kalau di kontes kayaknya bahaya sih emangnya. Masih belum berarti ya? Belum dapat informasi soalnya mereka dari bush-bush pentingnya. Ingat ini danger crash. Jadi nggak ada rumput yang aman, ada Hilda, ada Hellcurt. Dan dua-duanya itu penghuni rumput, penghuni tetap malah. Penyewa tetap ya, jadi emang berat sih kalau ngelihat pilihan Hellcurt di map Dangerous Crash. Tapi ini akan kita saksikan juga keputusan seperti apa dari Alter Ego yang mereka ambil dengan Dewa. Kiting dengan sih, tujuan yang lane atas jauh bagus juga kok. di 10.000. Ada Mereka pun tetap akan harus ngecek ya, setiap Dangerous Crash ada konsil. Yap. Itu dia. Ada sebuah pertempuran, ada sebuah penjelikan tapi terjatuh tuh kali di mana Maybe Messi dapat. menjadi korban. Dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran, Nino-nya malah langsung menghilang dan sekarang ada Kimnya berusaha untuk bisa menyamakan diri Bueza. Berhasil mati dah. Game Dewa, game begitu Dewa, game banyak. Membuat dia begitu injak bahkan Yasuke-nya down. Menyisakan ada satu orang terakhir di batik tapi apa yang bisa dilakukan oleh Alex? Selesai. Wow. Oh my god, 2-0. 2-0 untuk Dewa United. Permainan yang flawless. Hellcurt Mueza menusuk marah langsung ke bro, bagian Dewa bro, belakang. kemarin kalah dia lawan Big Fan, malu dia. Menyakitkan karena nggak cuma menghilangkan pemain, tapi ini menghilangkan winning streak yang sedang dipegang oleh Alter Ego. Wah ini kalau boleh jujur ya, untuk di game yang kedua Mueza benar-benar carry the game-nya. Iyalah. Mengorbankan maybe. Dan ternyata mendapatkan semua keuntungan yang tadi dilepaskan sama Alter Ego. Karena emang kayak aku bilang Alter Ego sebenarnya belum siap buat fight di area Lord-nya. Mereka masih bisa defense sebenarnya satu kali lagi. Ya. Tapi ternyata mereka mencoba untuk mengambil resiko tersebut dan ya here you go. Game pertama tadi kita berdebat sedikit Prof antara Mueza dan juga Kin. Tapi di game yang kedua gua all in Mueza. Udah pasti ya. All in Mueza. Ini udah lebih kelihatan ya soalnya ya. Ya, impact yang benar-benar besar banget sih secara positioning, macro play.
emang ready banget untuk memainkan Hellcurt ditambah keuntungan Dangerous Grass. Ini yang nggak bisa kita deny juga ya dengan map yang baru. Benefitnya besar banget dan sayangnya Alter Ego nggak ready untuk menghadapi hal tersebut. Dan ini terlihat juga dari satu momen Last terakhir. moment ini loh, Pin. Iya. Masuk nih Mueza dari sini. Sap 2 orang damager. Kena langsung. Hijume Army masalahnya Pak. Lagi nempel Hijume soalnya. Army. Lagi nempel. Army. Hijume Army lagi nempel kena. Dan dia langsung ke bawah ya, dia langsung dorong juga. Iya. Jadi untuk sekarang kita mau mendengarkan saja langsung ya interview dengan Bude Clara dan juga Dewa United. Dewa. Sempat diragukan, namun Dewa United kembali menggemparkan panggung MPL Indonesia. Kemenangan 2-0, balas dendam terhadap Alter Ego. Boleh dong, di sini maybe kasih tahu cara kalian balas dendam ke Alter Ego. Paling belajar dari kesalahan doang, itu doang sih. Kesalahan saat bertemu dengan Alter Ego atau kesalahan kemarin nih? Kesalahan yang kemarin atau kesalahan pada saat melawan Alter Ego? Leg 1. Kesalahan kemarin-kemarin. Kesalahan yang kemarin nih, barusan. Ya. Kemarin kenapa kemarin? Win streaknya Dewa itu enggak muncul. Tiba-tiba patah. Kemarin sih kami lagi jelek juga mainnya, terus giginya juga jago. Oke, kalian menjadi pemecah kekalahan dari Geek Fam kemarin. Setelah 2-0 terjadi kemarin, kalian nge-2-0-in Alter Ego. Pelajaran berharga apa nih yang kalian dapatkan kemarin? Pelajaran dari in-game lah mainnya kayak gak ada plan itu, terus gak disiplin. Oke, kedisiplinan lagi yang dibahas dan juga plan. Tapi hari ini ngeplan melawan Arvi. Apa plan maybe melawan Arvi? Saat kalian dua gold lane yang sama-sama punya Savage. Kalau dari gua gak ada sih sebenarnya. Kalau plan dari teman-teman gua dong, jadi ngikut dong. Menghadapi Arvi nggak ada strategi khusus? Ya gak ada lah, cuman di lane doang. Santai aja dan main aja udah tuh langsung. Arvinya pun tumbang juga 2-0. Tapi kalau ngomongin tentang plan, udah penasaran banget sebenarnya langsung kepada Mueza. Mueza, satu player yang kayaknya punya tugas lumayan banyak nih di match ini. Apa tugas fokus dari Mueza di match kali ini ngelawan Alter Ego? Jalan-jalan aja sih Bude. Jalan-jalan aja. Itu ya. Ngevlog di Land of Dawn ya? Ya, Tapi kalau ngebahas tentang jalan-jalanmu, apakah ada sosok yang memang kamu fokuskan di Alter Ego? gak ada. Hijume? Itu pada wajahnya berkata lain. Karena kita ngelihat kayaknya tuh Mueza kejar Hijume terus. Apapun yang terjadi di depan mata ada Hijume terus. Soalnya core-nya kan cuma Hijume sama Arvi yang kayak bisa di lock lah. Jadi ya kalau bisa prio mereka berdua. Raya mereka berdua dan cara bermainmu dengan Hellcurt. Ini menarik banget, membuat kayaknya Alter Ego nggak berkutik. Apa nih yang kamu fokuskan biar Alter Ego pada akhirnya di leg kedua nggak bisa ngelawan kalian satu game pun? Gak tahu ya. Gak tahu sih, cuma kayak ya alhamdulillah aja bisa menang. Oke, jadi jalan-jalan aja di Land of Dawn. Plannya seperti itu. 2 kali menggunakan Hellcurt. Ya, Memang ini adalah kunci kemenangan melawan Alter Ego kah? enggak sih. Kayak pengen nyoba jadi baloy. Oh, kerasukan Baloy. Gimana rasanya? Seru-seru. Seru-seru. Kan 2 map berbeda. Ya, Enak di dua-duanya atau gimana? kayaknya sama aja sih semua. Kayak map-map mana aja sama aja sih. Cuma pengen nyoba aja hero-nya. Dan ini bisa jadi hero andalan Mueza selanjutnya nih. Gak tahu ya ke depan. Gak tahu ke depan. Yang penting menang hari ini, ngevlog sudah terjadi. Tapi yang menarik bukan hanya mereka bisa balas dendam hari ini. Tapi ngebahas tentang win rate dari Alter Ego dengan Arlotnya Nino. Dengan Arlotnya. Your opponent, Kin, Nino, has 100% win rate while he's playing Arlot. What is your plan to beat Nino and Alter Ego?
Yeah, Nino's good in using Arlot. It's good, but we better as a team. Jadi Arlotino memang jago, tapi kalau katakin Dewa United lebih baik secara tim, secara sebuah tim. Tapi there's Hilda, you pick Hilda. Is that the answer for Arlot? I don't know, I don't use Hilda. Oh, you just play? Yeah. Pokoknya dia sebenarnya nggak pakai Hilda, tapi karena dikasih ya udah main aja. But this is the first debut of Alice. And what do you think about Alice? You are the first player that play Alice in this MPL ID. Yeah, Alice is OP, so I think other teams will also use. Jadi katanya Alice memang cukup kuat dan bukan cukup lagi ini, Alice tuh kuat dan sepertinya tim-tim lain juga akan mengejar. But you're the one who is playing Alice. Why the other team haven't played Alice until today? I think we adapt faster. Oke, jadi adaptasi yang lebih cepat dari tim Dewa dan juga Alice. But Alice is also versatile. Do you guys fight against Alice to play Alice? There's Alice EXP I heard, the laner, jungler and everything. What is the best role for Alice? What do you think, Kin? Alice good. For now, yeah, XP. And Ro. Mueza pengen juga pakai ya kamu ya? Kamu pengen pakai Alice juga. Jadi Alice katanya sekarang EXP memang terbaik dan mungkin dengan role-role lain kita bakal melihat bagaimana. But beating Alter Ego in this second half, how do you feel about getting your revenge against Alter Ego? Yeah, I hope we stay consistent. Oke, ya udah. Yang penting pengen konsisten aja untuk Dewa United. Tapi kalau ngebahas tentang konsistensi, kayak di sini ngebahas tentang Ray dengan hero andalannya. Ray, kita ngelihat kayaknya dari Dewa United di 2 game ini, kalian bertiga tuh nggak ganti hero. Trio midnya, ini memang kalian ada plan sesuatu kah dengan trio ini? Atau gimana Ray? Enggak sih, disuruh aja sama Coach Rek. Pick aja nih 3 ini bisa main gitu, soalnya tadi menang kan. Jadi bisa main aja gitu. Ketika it works, ya pakai aja gitu ya. Ya. Tapi bermain dengan melawan Alter Ego, dengan ada Juve di situ, dan sekarang kalian bisa balas dendam. Plan Ray di leg kedua apa nih untuk membalaskan dendam dengan Alter Ego? Apa? Balas dendam ke Alter Ego, plannya apa dari Ray sendiri? Oh, main kayak biasa aja, kayak di latihan. Terus kita apply latihan kita ke turnamen gitu. Sesimpel itu sebenarnya ya Ray ya? Iya, sesimpel itu. Sesimpel itu, tapi melawan Alter Ego leg 1 dan leg 2 apa bedanya Ray? Mungkin kita belum ready aja lah di leg 1. Belum ready. Leg kedua ready banget? Ya. Ya, dan kalau ngebahas tentang ready dan ready, Okta yang begitu serem. Jushin Okta dilepas 2 kali dan mereka benar-benar fokus untuk nge-ban hero dari Kin. Apa pendapat Okta dengan plan dari Alter Ego? Ngelepasin trio mid ini dengan hero-hero andalan kalian, hero-hero yang anyar. Ya mungkin Alter Ego lebih respect ke Kin dibanding ke trio midnya gitu. Lalu dengan seperti itu, apa tanggapan dari Okta melawan Hijume langsung di arah mid lane? Ya, jago, Hijume jago gitu. Terus saya kira dia bakal main Juxin. Ya. Taunya enggak, ternyata Okta yang dapat tadi ya? Apa? Ternyata Okta yang dapat Jushin? Iya. Oke, jadi happy-happy aja ya Okta ya? Bahagia, tapi kalau ngebahas tentang kemenangan yang akhirnya kalian dapatkan lagi, ini kan tiket playoff masih terbuka, upper bracket juga masih. Okta sendiri gimana nih plan untuk Dewa United untuk sisa-sisa matchnya? Ya plannya lolos playoff dulu Bude. Lolos playoff dulu? Iya. Tapi membahas tentang persaingan menuju playoff, gimana nih sisa-sisa match masih ada next week berarti? Iya. Akan melawan tim Bigetron dan juga Arankyu. Gimana kamu mempersiapkan diri bersama dengan Dewa United melawan Bigetron dulu nih yang lagi di atas kalian? Ya persiapannya cuma konsisten aja sih Bude. Dengan kayak kemarin pas lawan Geek. Oke, dan melawan Arankyu? Ya sama, konsisten aja. Sama aja, tapi mungkin ada yang mau disampaikan
terakhir untuk kemenangan kalian. Oh, buat anak Dewa makasih udah dukung kita. Walaupun kemarin kalah tapi kita bounce back lagi hari ini. Makasih udah dukung. Singkat padat jelas, mereka membuktikan bounce back dan comeback stronger. Ditambah balas dendam. Inilah dia kemenangan yang harus dirayakan. Dewa United! Oke, dan kalau ngebahas tentang kebahagiaan bukan hanya GoPay. anak Dewa dan juga Dewa United saja, karena di sini akan ada GoPay hadiah GG. Gimana sih caranya untuk mendapatkan GoPay coin secara cuma-cuma dan bisa langsung masuk ke akun kalian, bisa langsung dipakai. Langsung saja inilah dia cara untuk mendapatkan saldo GoPay. Dan kalau di sini sih Bude yakin ya, setiap hari di MPL akan ada GoPay hadiah GG. Udah pasti pada punya aplikasi GoPay. Yang belum punya, yang baru datang mungkin langsung aja download aplikasi GoPay. Dan setelah kalian punya, tinggal dibuka. Setelah dibuka, buka kamera, arahkan smartphone kalian ke layar putih karena nanti akan ada QR code yang muncul. Setelah muncul, scan aja, klik buka hadiah. Setelah kalian klik buka hadiah, otomatis saldo GoPay akan masuk ke akun kalian. Jadi ready? Ready? 3, 2, 1, go! Inilah dia. GoPay hadiah GG. Inilah dia. Wah, langsung pada gercep banget ya. Ini udah sekelas Array Retribution. Jempolnya juga sepertinya udah pada mulai bermain-main. Mulai siapa cepat pokoknya. Ya bisa langsung mendapatkan dan happy-happy bersama MPL Indonesia. Dompet andalan, para gamers dompet andalan MPL, inilah dia GoPay. Tapi yang lebih diandalkan mungkin adalah Dewa United. Dan mungkin penasaran juga bagaimana para talent. Salah prediksi lagi, Coli Papulung. Jadi langsung saja kita tanyakan kepada para talent. So, monggo. Coli Papulung. As always. Papulung ini paus. Congratulations. Wow. Congrats Papulung juga. Kenapa? Kan udah bener lagi. Oh iya. Congrats, Big Run. Aman posisinya dia. Aman posisinya. 8 Oh, gitu poin. ya? Iya. Minggu main lagi kan. Tidak jadi dibalap sama Tidak Alter jadi balap Ego. jadinya. Oh jadi saling menguntungkan nih. Betul. Iya, Kalau Dewanya 7 poin. kalau Alter mereka Ego 7 kalau poin. kemarin kan Bigatron dan juga Dewa yang Hmm. memberikan efek kerugian terhadap mereka sendiri tapi Betul. keuntungan untuk AE. Sekarang Enggak ini. Ditarik Ya, lagi. itu statement bagus dari Tapi setidaknya siapa dengan Ray kita tadi ya. emang masih belum bisa ngomong Lebih buat Dewa dan juga Alter lebih Ego. ada Dewa Iya. bro. Karena ya standar buat lolos ke babak playoff-nya masih di 7. Dewa gameplaynya Tujuh beragam poin. dan mereka 7 lagi. bisa 7 poin banyak aja udah ya set standarnya. Jadi kalau tipe misalkan mau rebutan ke tipe babak ringannya playoff, Onyx itu. lah ngeri. Kenapa kemarin Bigatron itu 99, berapa persen Ya. lolos playoff? Karena ya emang mereka cuma butuh satu kemenangan lagi. Weza Atau lah siapa syaratnya adalah lagi tim bro, itu. gila. Dewa. Wih. Dengan pemenangan ini ya otomatis membuat mereka yang tadi aku bilang pertandingan buat menunjukkan siapa yang lebih layak nih punya kesempatan untuk ke upper bracket. Oke, lebih layak ke uppernya nih. Ke upper. Ceritanya uppernya. Ceritanya ya. upper nih. Jadi playoff udah layak nih ya. Playoff Udah siap, pasti, harusnya udah siap. udah pasti. Kalau belum pasti sih Pak. Kalau pasti belum. Kalau upper nih kayak makin buat apa ya? Makin buat layak aja. Oke. Kelihatan kan? Rebutannya upper bukan rebutan playoff dulu. Tuh, berat nih ya, udah bahas sampai ke upper-upper juga. Tapi ya, Iya. untuk Dewa United, player of the match di tangan Mueza. Karena banyak banget sih jujur momen-momen yang bisa akhirnya di follow up dengan sangat baik. Ya, no comment sih kalau yang ini ya. Apalagi yang bagian defense di bagian top sih itu dia buying time-nya lama banget loh. Adu-aduan ego tuh. Adu-aduan ego, bener adu-aduan ego. Soalnya ya apa ya, kalau misalkan egonya kesenggol dikit, dia pasti loncat dulu. Betul. Tapi ternyata tadi Arvi kan lompat dulu. Arvi yang egonya kesenggol dulu. Waduh, ini Alkartnya nggak ada nih benar. Iya, Ada ternyata. surprise langsung ya. Iya. Langsung dikejutkan ya ternyata ya. Ya untungnya tadi sempat mundur juga ya. Cuman kalau ngeliat momen dari segi team fight-nya ya lagi-lagi meskipun Mueza selalu muncul terakhir tapi impactnya Hijume lagi. Nah, tapi jujur ya, Hijau memang dari game pertama ditargetinnya sama Kin Mueza terus. Tuh lihat tuh. Iya. Dikejar sama Kin. Tumbang ya nggak masalah gitu kan. Mereka Nggak tukar apa-apa. sama objektif mid. Jadi selalu ada pertukaran dari Hijau.
Dan ini Kin juga menahan 3 pemain karena dia udah tahu juga ya langsung ada pemanggilan ke arah 3 teman-temannya untuk memberikan bantuan dan akhirnya Ini malah nih. 3-1 Pak. Ini. Wah, rumah Mahal tuh. parah di situ. Mahal. Pastilah ya. Pertukarannya nggak adil. 1 tukar 3 soalnya. Iya, Pertukarannya rugi. dengan 1 aja itu udah pasti bakal rugi banget. Ini dia Arfi dan Hijuma yang nempel berduaan. Otomatis kena deadly bonus tinggal. Dan itu target yang bener-bener apa ya, tepat sasaran banget karena emang langsung di follow sama Okta juga. Oktanya langsung geser ganti target. Dia nggak mau ke front line lagi, dia mau ke back line. Iya, momen terakhir yang benar-benar krusial banget dan akhirnya ngebawa 2-0 ternyata untuk di match pertama kita hari ini. Dan kita bakal lihat juga dari segi item decisions karena ini Room game yang damage. cukup Ayo, sengit ya di bawah aku room 17 damage nih, detik, tolonglah. walaupun emang pressure-nya selalu bisa Brother. dipegang sama Dewa United. And sister. Ya. Kamu tahu nggak kenapa dari tadi Mueza itu targetnya selalu ke Hijuma? Kenapa? Ini kayak Hijumenya kayak yang mungkin masih kayak kurang peka kayaknya. Karena bahkan dulu satu tim. Dikiranya di cover, ternyata diserang. Oh, maksudnya hawa-hawa itunya, Iya. hawa-hawa chemistry-nya. Hawa-hawa chemistry kan, tiba-tiba, ada di samping nih. Oh ternyata Muezanya merah darahnya. Hawa chemistry apa hawa story nih? Hawa story, iya benar Sorry, juga. kita nggak tahu. Story-nya beda nih. Story-nya beda nih. Saya tidak tahu background story-nya ya teman-teman ya. Kenapa mereka bisa berpisah tim. Tapi ya, intinya kan dulu mereka satu tim. Dan Iya. ya sekarang ada di tim yang berbeda. Jadi mungkin karena penjagaan dari Hijume kurang. Mungkin itu dia karena pemilihan hero-nya juga ofensif dari Mueza kan. Jadi mau nggak mau ya dia harus bermain lebih berani ke depan. Enak banget dapat gol sekarang udah. Kasih damage lah udah Kasih damage. hero. Duit nomor 2 terkaya tuh, tengok. Loh, dipegang dari Mueza lebih tinggi dari junglernya, tapi ya emang ini resiko yang diambil sama Alter Ego. Mereka pengen main agresif dari draftnya. Sebenarnya kalau early-nya berhasil ya bakal mengerikan banget. Atau let's say tadi dibawa ke late game yang goldnya udah nggak ngaruh lagi, terus nya udah seimbang, ya mungkin bakal ada perlawanan yang lebih bisa kita lihat gitu Nah, dengan ini. 2 pick over. Ini dia, Aldrigo udah nyentuh 45.000 gold kan. Sebenarnya Iya. set standar gold buat ngelakuin team fight sebenarnya 45.000 gold sampai dengan 50.000 gold. Tapi ternyata ketika ya mereka terbawa dengan ya suasana mungkin yang mereka udah berpikir bahwa ini akan imbang. Ya. Tapi masih ada gap karena ada beberapa item untuk Eros Gold tadi sempat muncul dari Dewa itu yang ngebuat ya fightnya jadi beda, jadi nggak imbang. Dan kembali positioning dimiliki oleh Mueza, Prof. Bagus banget momentum di mana dia keluar dari rumput untuk menampakkan wujudnya Betul itu loh. sekali. Iya. 2 orang damager dempet itu kapan lagi coba? Iya, kapan lagi? kita dapetin Iya. itu? Itu kalau gitu game loh. Momen pertama, langka. kalau game pertama wajar pasti bisa. Betul. Karena Bisa. lawannya Elis. Iya. Ini kan tapi kan beda. Ini kebetulan lawannya Hellcurt. Sekali serodot 2 orang weh dapet. Dan karena verify-nya dempetan berdua jadinya. Berasa jadinya kan. Enak banget itu tadi, cuman sekarang udah apa, Prof? Buat teman-teman nih sekarang. Kalau Anda nanya apa dulu? Kalau Magic Chess Rising saya sih udah sampai tahap ketiga. Minggu depan tahap keempat. Udah semakin dekat dengan kejuaraan dunia kalau buat saya sendiri. Jago Teman-teman banget ini. gimana? Teman-teman gimana? Ya saya jauh, Prof. Gak usah Teman-teman gimana? ditanya ya. Langsung. Saya berkali-kali Iya. main ketemu dia. Waktu dirian. Kabur. Langsung Waktu dirian. kabur, Bapak. Kabur, udah. Jadi buat teman-teman kalian mungkin bertanya-tanya nih Rising apa nih, Prof? Gitu. Jadi Benar. buat kalian ini ada kesempatan yang begitu besar untuk bisa Kesempatan. menjadi juara dunia. Kesempatan kapan lagi untuk menjadi legend kayak EVOS Legend waktu M1. Nah, Ya saya bilang become a legend. Beneran jadi legend kan? ya. Nah langsung aja teman-teman MCGG Rising Star ini udah hadir dan memberikan kesempatan bagi semua orang yang ingin berusaha atau ingin mencoba bertanding di level panggung dunia. Ya. Jadi langsung aja karena ini udah sampai tahap ketiga nih. Minggu depan saya udah tahap keempat, udah lebih jauh lagi. Waduh, saingan kalian Prof KB ya. Tapi semua bisa ikut kan? Semua bisa. Semua Bisa bisa coba ikut. dulu. Semua bisa nyoba. Jangan takut, teman-teman. jangan takut mencoba. Yang coba dulu kan sambil main Magic Chess enak tuh, Oh, iya, ya kan? bener nih. Sambil ngemil. Ini, iya, ini ngemil nih, ngemil. Ah. Itu yang original, ini yang Original. barbecue teman-teman. Aku Kayaknya yang udah ya. Seribu. Udah apa Sukro, namanya? kacang bersalut yang asli Indonesia teman-teman. Pembahasan Dengan varian Mobile rasa yang tadi Legends udah udah sempat kita lihat. mereka Ya, 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 ya. Barbecue kita tentunya. langsung lanjut Yang ke match berikutnya seru aja ya, banget guys. tentunya Thank you buat so much teman-teman sudah nonton. makan pas sambil mabar.